$500? Cukup untuk membeli satu malammu. Apa yang kalian lakukan? Semalam dengan pria liar itu, apakah kamu bersenang-senang? Dasar wanita tak tahu malu. Jangan kotori gerbang, keluarga Yiku. Sudah kuduga semalam itu kamu yang menjebakku. Hei, nona besar kami sudah angkat bicara. Masih tidak tahu malu dan belum pergi juga? Seseorang yang berasal dari desa, masih berani mengira dirinya adalah keluarga nona besar? Benar-benar lucu sekali. Baiklah, kalau mau aku pergi juga tidak apa-apa. Tapi aku sudah memberi begitu banyak bagi perusahaan. Bonus yang dijanjikan keluarga Yi kepadaku, tidak boleh kurang 1 sen pun. Dasar wanita sampah. Ini adalah utangmu kepadaku, utangmu kepada keluarga Yi. Memangnya apa utangku pada keluarga Yi? Kamu berani memukulku? Waktu itu para penjahat membawamu pergi dari rumah sakit, lalu keluarga Yi salah mengenali orang, dan membawaku pergi dari orang tua kandungku. Penderitaan yang kamu alami selama ini, apa hubungannya denganku? Jangan bersikap seperti korban di hadapanku. Dasar wanita kejam kamu. Berhenti. Kamu adalah Putri Su Yuansheng? Ayahmu yang kampungan itu. Sepertinya sudah meminjam dari lintah darat dan dikejar-kejar penagih utang. Sudah kuduga, dasar rendahan dan tak tahu malu. Benar, dia memang putri dari Su Yuansheng. Cepat bawa dia pergi. Benar, saya pelakunya. Silakan. Wanita tak tahu malu. Memang begini nasibmu. Merebut identitasku sebagai putri kaya, hanya untuk lari dari kenyataan. Sayang sekali, yang palsu akan tetap palsu. Di dalam tubuhmu mengalir darah orang rendahan, selamanya takkan pernah berubah. Hahaha. Berani-beraninya kamu memukulku. Aku ini nona besar keluarga Yi. Karena sudah banyak utang, aku tidak takut lagi. Aku tidak peduli siapapun kamu. Apa belum pernah dengar orang yang tidak punya apa-apa tidak takut rugi? Jika aku berbuat nekat demi menghindari lintah darat, sedangkan kamu tidak bisa lagi menjadi nona besar keluarga Yi, lihat saja siapa yang akan lebih merugi. Kamu. Tuan, silakan ikut saya. Ini Ini adalah kampung halaman Anda. Ternyata inilah kampung halamanku. Meski memang agak terpencil, pemandangannya sangat asri. Oh ya? Ayah dan ibuku? Sebenarnya berutang berapa banyak pada kalian? Sudah. Utang di bank biar saya yang selesaikan. Cukup ya, saya mau menjemput putri saya dulu. Tang-tang. Ini Mama. Mama? Mama baru saja bilang ada utang di bank juga? Ternyata keluarga kami tidak cuma pinjam dari lintah darat, tapi juga berutang uang di bank. Anak baik, cepat masuk ke dalam. Ayahmu sedang di bukit mencari sayur liar, nanti dia akan membuatkan makanan lezat untukmu. Ayah dan ibu ternyata harus sampai mencari sayur liar untuk bertahan hidup. Mama, dia tidak masuk? Kita bertiga sedang bereuni, dia tidak akan berani mengganggu. Kamu pergilah. Baik. Kenapa sekarang penagih utang? Sopan-sopan sekali? Iya, maafkan saya, Mama. Sayang, kamu tidak terluka, kan? Tidak. Baby Wu, cepat bersihkan tumpukan porselen ini. Sudah kubilang berapa kali, jangan letakkan vas di depan pintu. Lihat ini, hampir saja melukai Tang-tang kesayanganku. Nyonya, ruang kerja Tuan sudah sangat penuh. Isinya semua barang antik senilai ratusan juta dolar. Hanya vas Ming ini yang paling murah. Harganya cuma 3 juta dolar saja. Ini, vas ini harganya 3 juta dolar. Cuma vas murahan seharga 3 juta dolar. Tadi hampir melukai putriku tersayang. Presiden Su, bisakah Anda memberi bank kami satu kesempatan lagi? Beraninya kau datang menemui desa keluarga Su. Aku tidak punya waktu hari ini. Aku sedang buru-buru memasak untuk anakku. Silakan Anda pergi saja. Hei Presiden Su, mohon berbelas kasihlah.
Uang 1.300.000.000 ini, bank kami benar-benar tidak bisa mengeluarkannya untuk saat ini. Kalau begitu, tunggu saja sampai bangkrut. Putriku, Bank itu berutang pada keluarga Su sebesar 1.300.000.000 dolar. putriku, ayah pulang. Ayah, baju yang kau pakai ini, apakah dirancang oleh desainer pakaian paling terkenal dan misterius di dunia, Emma? Desainer top apanya? Dia itu bibi mudamu. Bibi, kalau kamu suka, besok lusa saat bibi mudamu kembali dari negara A, biarkan dia mendesainkanmu 8 atau 10 potong pakaian. Benar. Oh ya, bibi ketigamu juga bilang akan memenangkan mahkota ratu negara A lewat lelang dan memberikannya kepadamu sebagai hadiah pertemuan. Ibu, ayah, ini terlalu berharga, aku tidak bisa menerimanya. Hei, itu hanya senilai 100 juta dolar saja. Itu tidak bisa disebut berharga. Bibi ketigamu itu tidak akan perhitungan padamu untuk uang receh seperti itu. Paham? Tepat sekali. Paman keduamu juga berkata, ingin memberikan pengelolaan keluarga Su di wilayah kota Jiang cabang Enshang Group kepadamu untuk dikelola. Enshang Group yang nilainya ratusan miliar dolar. Presiden Shen, ada perintah apa? Setelah tidur denganku, dia malah memberiku $500. Dia pikir aku pria murahan. Apapun caranya, carikan aku wanita dari malam tadi. Siap. Presiden Shen, Halo, milik grup Presiden Chang'en, Tuan CEO, terus-menerus menolak untuk menunjukkan diri. Mengenai proyek resor yang ada di tangan mereka, belum tentu kita bisa mendapatkannya. Kalau begitu terus tingkatkan tawarannya. Adik kecil, kamu tidak boleh masuk sembarangan ke sini. Di mana ayah dan ibumu? Hubungi tante lewat telepon agar mereka bisa membawamu pulang. Bagaimana? Ayahku ada di sini kok. Di mana ayahmu? Ayahku di sana. Ayah, Presiden Shen, saya mohon maaf. Saya benar-benar minta maaf. Saya akan segera membawanya pergi. Tunggu dulu. Anak ini, kenapa wajahnya sangat mirip denganku? Berapa usiamu? 5 tahun. Mungkinkah dia wanita dari 5 tahun yang lalu itu? Cari tahu asal-usulnya untukku. Presiden muda sejadwal nona muda sudah ditemukan. Dia ada di kota Jiang. Dia benar-benar semakin tidak patuh, beraninya dia meninggalkan desa tanpa izin. Segera kirim mobil ke kota Jiang. Aku sendiri yang akan menjemputnya. Baik, Melepas kepergian Presiden Muda Su. Semoga Presiden Muda Su selamat di perjalanan. Ayah, aku mau main komputer. Masih sekecil ini sudah kecanduan barang elektronik? Memangnya ibumu tidak mengawasimu? Mengawasi kok, ibu sangat galak. Di rumah kami tidak ada komputer. Aku biasanya main ke rumah bibi buyut. Apa hidup mereka semiskin itu? Bahkan memain komputer saja harus ke rumah kerabat. Kalau begitu, biar pengasuh tante yang mengantarmu. Tapi jangan main terlalu lama. Itu bisa merusak mata. Mengerti? Terima kasih, ayah. Presiden Shen, nona muda memang benar putri Anda. Beberapa tahun terakhir ini, nona muda bersama ibunya tinggal di sebuah desa. Desa ini tidak terbuka untuk umum, sangat terpencil dan sulit diakses. Jadi banyak informasi yang tidak bisa diselidiki. Informasinya sangat tertutup. Taraf hidupnya pasti sangat rendah. Anak itu akan kubawa bersamaku. Jika wanita itu datang kemari, beri dia sejumlah uang untuk mengusirnya. Baik, Tuan. Ayah payah. Ternyata kenal begitu banyak tante. Ini sangat menyebalkan. Presiden muda Su, nona muda baru saja masuk ke akun peretas lokasinya. Sudah saya lacak. Pergi ke sana dan tangkap pelakunya. Baik. Mama sudah datang. Nona muda, Presiden Shen melarangmu berkeliaran. Kamu harus menunggu mereka selesai sibuk dan kembali, baru kamu boleh keluar rumah. Ibuku datang mencariku. Presiden Shen sudah berpesan. Siapapun yang datang, aku tidak boleh membiarkanmu keluar. Nona muda, lebih baik kamu diam saja di rumah. Jangan harap bisa mengurungku.
Mama, Siapa yang menyuruhmu berkeliaran sembarangan? itu karena bibi tua bilang, Papa tidak menginginkanku lagi, jadi aku pergi untuk mencari Papa kembali. Sayang, bukankah Mama sudah pernah memberitahumu bahwa Papa adalah alien dan sudah tidak ada lagi di bumi ini? Itu sih cuma tipuan untuk anak kecil, aku tidak percaya kok. Mama, aku sudah berhasil menemukan Papa. Apa kamu pasti habis melihat pria tampan lagi di jalan, lalu bilang kalau itu adalah papamu? Mama, aku sungguh sudah menemukan Papa. Baiklah, baiklah. Mama percaya kalau kamu sudah menemukan Papa. Tapi sekarang, kamu harus ikut Mama pulang dulu. Kakek dan nenek karena tidak bisa menemukanmu, sudah hampir mati karena sangat khawatir. Mama, tidak mau. Bagaimana kalau kita carikan sebuah kado untuk Papa dulu? Anak kecil Sutiantian, hari ini kamu sangat nakal. Jangan paksa aku untuk memukul pantatmu. Sejak kecil aku tidak punya Papa. Semua orang bilang anak tanpa ayah bagaikan rumput yang terabaikan. Aku cuma ingin punya Papa. Apa itu salah? Baiklah. Mama akan membawamu membelinya, oke? Dasar kamu ini. Sebelah sana adalah bagian kami, Presiden Shen. Hati-hati langkah Anda, Presiden Shen. Presiden Shen? Presiden Shen, gawat. Nona muda menghilang. Apa? Apa semua rekaman CCTV sudah diperiksa? Sedang kami periksa. Tunda pemeriksaan hari ini. Aku ada urusan mendesak. Presiden Shen, silakan urus urusan Anda dulu. Presiden Shen silakan datang mengawasi kapan saja. Presiden Shen. Presiden Shen Putri, Anda pasti akan baik-baik saja. Orang baik pasti mendapat perlindungan langit. Halo? Sudah ketemu kan? Baik, saya akan segera melapor. Presiden Shen, baru saja di CCTV terlihat nona muda dan seorang... Kita ke sana sekarang. Baik. Sayang, di sini ada banyak barang bagus. Ayo lihat apa yang ingin kita beli. Mama, ayo belikan Papa baju yang bagus. Papa sangat tampan. Jika dia memakai apa yang kita beli, pasti akan terlihat makin tampan. Dasar pecinta wajah tampan. Pasti dia baru saja sembarangan menarik pria tampan di jalan untuk dijadikan papanya. Kenapa aku bisa melahirkan anak perempuan yang memalukan seperti ini? Baiklah. Asalkan kamu patuh dan mau pulang, Mama akan membelikan sebanyak apapun yang kamu mau. Ayo pergi. Coba lihat, kamu suka yang mana? Tante, aku mau yang ini. Pakaian ini adalah model klasik edisi terbatas, tidak dijual untuk umum. Bagaimana kalau kita ganti yang lain? Tante, aku mau yang itu. Yang itu juga tidak bisa. Lalu yang mana yang boleh dilihat? Mohon maaf, toko kami menggunakan sistem keanggotaan. Jika tidak mencapai pengeluaran lebih dari 30 juta dolar, maka tidak ada kualifikasi untuk memilih. Kalian benar-benar seenaknya sendiri. Siapapun yang masuk ke toko kami, semuanya memiliki kekayaan ratusan juta dolar. Kamu bahkan tidak punya uang sekecil itu. Beraninya kamu masuk ke sini? Inikah sikap pelayanan toko kalian? Baiklah kalau begitu, aku akan menelpon langsung, membeli toko kalian, dan kamu bisa angkat kaki. Ternyata siapa ini? Mengapa ada bau yang sangat asam? Nona Ye, Ana sudah datang? Ternyata kakak, maaf sekali. Aku kira tadi, itu adalah orang yang membuang sampah di restoran. Aduh, sedikit bau ya. Aduh, sudah kuduga. Mengapa dari jarak jauh sudah tercium aroma rubah liar? Sangat busuk dan memuakan. Kamu. Yiteng, Suer bilang kamu pergi keluar kota demi menghindari rentenir. Mengapa ada di sini? Ibu saya adalah Sutang. Sudah beberapa tahun tidak bertemu. Kamu bahkan sudah punya anak. Kak Cheng, sudah aku katakan, kakak adalah wanita yang tidak tahu malu. Selain tidur dengan sembarang pria dulu, anaknya sekarang pun sudah sebesar ini. Kamu benar-benar hina. Gao Jiancheng, saat aku masih berada di keluarga Yi dulu, kamulah yang menghancurkan pertunangan kita, lalu berselingkuh dengan Yi Suer. Kalau bicara soal hina, sepertinya aku kalah darimu. Omong kosong. Kak Cheng, kamu tidak apa-apa. Sutang, kamu cari mati? Apa yang membuatmu tidak puas? Aku menjagamu tetap setia, seharusnya kamu senang. Sutang, kamu sungguh kejam. Hanya karena cemburu aku bersama Kak Cheng, kamu sampai berbuat sekasar ini. Kak Cheng, dia hanya dendam kepadamu. Soal pembatalan pertunangan dulu, ini semua salah Suer. Jangan salahkan dirimu. Dia hanyalah nona keluarga Yi palsu, dengan darah rendah sepertinya. Apa dia punya kualifikasi untuk menikah dengan pewaris grup Gao sepertiku? Istriku, hanyalah dirimu. Wanita ini sama sekali tidak pantas. Sutang, aku tidak ingin menyulitkan wanita. Jika sekarang kamu berlutut dan minta maaf padaku lalu pergi ke klub malam untuk menemani beberapa klienku, aku bisa melupakan masalah ini. Jika tidak, aku akan membuatmu tidak bisa bertahan di kota Jiang.
aku akan membuat hidupmu lebih menyedihkan dari tikus got. Kakak, sebaiknya kamu setuju saja. Lagi pula, kamu sudah punya anak dengan pria asing. Kamu hanyalah wanita sampah yang sudah tak berguna. Yi Xueher, yang kamu maksud sampah itu dirimu sendiri, kan? Apa kamu pikir sebelum kembali ke keluarga Yi, saat kamu menjadi wanita penghibur di sekolah teknik, tidak ada orang lain yang tahu? Sutang, diam kamu. Kamu, Beraninya kamu memukulku. Kenapa? Kamu masih ingin aku membongkar lebih banyak masa lalumu yang memuakan? Aku tidak peduli. Lagi pula, bukan aku yang kehilangan muka. Kak Cheng, jangan dengarkan wanita tak tahu malu itu. Dia memfitnahku. Bukan, itu tidak benar. Kamu harus percaya padaku. aku tentu saja tidak akan percaya omong kosong dari wanita rendah itu. Sudah sekian lama bersamamu, mana mungkin aku tidak tahu sifatmu. Kamu murni dan sangat baik hati. Xueher, tenang saja, perkataan wanita rendah itu takkan kupercaya barang satu kata pun. Cih, dasar wanita hina. Apa kamu pikir hanya dengan beberapa kata bisa menghasut hubunganku dengan Kak Cheng? Lebih baik kamu pikirkan bagaimana caranya meminta maaf kepada Kak Cheng. Lalu bagaimana jika aku tidak mau meminta maaf? Apa kamu masih menganggap bahwa dirimu adalah nona besar keluarga Yi? Setelah meninggalkan keluarga Yi, kamu hanyalah seekor anjing liar, rendahan, yang tidak punya kekuatan dan kekuasaan apapun. Cih, kamu bahkan tidak punya kualifikasi untuk berdiri di depan aku dan Kak Cheng. Nona Yi, si miskin yang tampak lusuh ini tadi bahkan berkata, ingin membeli seluruh toko kita. Sutang, beberapa tahun tidak bertemu, hidupmu malah jadi semakin naif. Kenapa? Apa kamu pikir setelah kembali ke kota Jiang, kamu bisa kembali ke keluarga Yi dan menjadi nona besar milikmu lagi? Ibuku punya banyak uang. Bocah dari mana yang tidak punya sopan santun ini? Kenapa kamu menyela saat orang dewasa sedang bicara? Jangan berani menggoda ibuku. Dasar anak tidak jelas. Beraninya memukulku. Beraninya kamu memukul putriku. Ayah, Kamu tidak apa-apa? Kamu? Ternyata orang ini benar-benar orang dari 5 tahun yang lalu. Bukankah dia dulu seorang pria panggilan? Apa mungkin karena pasarnya sedang buruk jadi dia beralih bekerja di lokasi konstruksi? Dia tidak berniat untuk merebut putriku dariku, kan? Tidak boleh. Putriku adalah milikku, tidak ada yang boleh merebutnya. Aku tidak memukul wanita, tapi jika berani menyakiti putriku, aku akan mematahkan jari-jarinya satu demi satu. Kamu seharusnya bersyukur, wanitamu belum sampai melukai putriku. Hanya mengandalkanmu? Tak disangka setelah bertahun-tahun berlalu, seleramu masih saja seburuk ini? Barang rongsokan seperti ini pun kamu mau? Kak Cheng, identitasnya dengan seleranya yang sekarang, bukankah sangat sesuai? Benar juga sih, kelas sosial kita seharusnya memang tidak bersentuhan dengannya. Mengingat masa lalu kita yang masih punya sedikit hubungan baik, asalkan kamu membiarkan kuli ini bersama bocah sial ini, sama-sama menirukan suara anjing di pinggir jalan selama 2 jam, maka aku akan mempertimbangkan untuk melepaskan kalian. Jika tidak, kenapa? Kalau menggonggong seperti anjing, aku memang tidak bisa. Bagaimana kalau kamu praktikkan saja dulu? Kamu wanita bodoh. Apa yang kalian lihat saja? Cepat panggil petugas keamanan dan usir orang-orang ini keluar. Baik, Presiden Gao. Keamanan, seret orang-orang ini keluar. Coba saja kalau berani. Bos, kenapa Anda datang ke sini? Orang-orang ini sedang membuat keributan di sini. Bos Wu, senang bertemu denganmu. Karena namamu sudah lama terdengar. Aku adalah Gao Jiancheng, pewaris dari keluarga Gao. Dan orang ini adalah nona besar keluarga Yi Xueher. Nona Su, maaf karena kurang perhatian. Mohon ampuni kesalahan saya. Toko ini sekarang milik Anda. Siapapun yang Anda inginkan untuk pergi, usir saja mereka. ini tidak mungkin. Bagaimana dia punya uang untuk membeli toko ini? Bos Wu, apakah ada yang salah? Hanya kalian berdua, keluarga kecil yang tak berharga. Beraninya kalian menyinggung tamu kehormatan? Tamu kehormatan apa? Di mana tamu kehormatannya? Mungkinkah Ma Wenbo saat membeli toko ini, telah memberitahu dia tentang identitasku? Penjaga, seret mereka berdua keluar. Lalu kamu dipecat? Di tokoku, aku tidak butuh orang yang sombong seperti ini. Sayang, ayo kita pulang. Mari kita bicara. Aku rasa di antara kita, tidak ada yang perlu dibicarakan lagi. Aku pikir saat kamu menerima toko ini, Dulu putriku tidak ada hubungannya denganmu. Kedepannya, juga tidak akan pernah ada hubungan apapun. kenapa? Apa harganya masih belum cukup? Katakan saja, selama masih dalam batas wajar, aku bisa menerimanya. Kamu ingin menggunakan putriku untuk mengancamku? Maka kamu salah perhitungan. Aku rasa jika kamu kekurangan uang, kamu bisa kembali ke pekerjaan lamamu. Dengan ketampananmu itu, seharusnya itu lebih cepat menghasilkan uang daripada sekarang. Pergi. Presiden Shen, saya sudah melakukan semua sesuai instruksi asisten Du. Memberikan toko ini kepada Nona Su ini.
Apakah Anda merasa puas? Menarik. Taktik wanita ini jauh lebih hebat dari yang kubayangkan. Jika satu taruhan tidak cukup, maka tambahkan lagi beberapa. Masih harus memberikan lagi? Presiden Muda Su, Nona Muda. Mengenai masalah akuisisi toko pakaian pria Zipin, kamu sudah melakukannya dengan baik? Hah? Sebenarnya, saya baru saja ingin membicarakan hal itu kepada Anda. Oh, benar juga. Lain kali, jangan ungkapkan identitas grup Su kita kepada orang lain, agar terhindar dari masalah yang tidak perlu. Kamu mengerti? Nona Su, saya sebenarnya... Sayang, mari kita pergi. Lain kali, jangan berkeliaran sembarangan lagi, mengerti? Seingat saya pemilik toko Zipin menolak permintaan akuisisi itu. Bagaimana bisa seperti ini? Sudah tahu kesalahanmu belum? Aku tidak salah. Mama yang membohongi aku dengan bilang kalau papa adalah alien. Mama yang bersalah. Kamu. Baiklah, Su Tian-Tian. Sekarang kamu sudah berani melawan ya? Bahkan jika kakek dan nenek memohon untukmu, jangan harap aku akan melepaskanmu. Mama, mengapa kita tidak bisa membawa papa pulang ke rumah? Sayang, apakah kamu ingin melihat papa yang belum pernah kamu temui itu, merebutmu dari sisi mama? Jadilah anak yang baik. Buat apa butuh seorang papa? Ada mama saja sudah cukup kan? Mama, dia tidak datang untuk menghancurkan keluarga ini. Dia datang untuk bergabung menjadi bagian keluarga ini. Mama, kita harus bergegas. Sekarang ada banyak sekali wanita yang sedang memperebutkan papa. Merebutnya? Apakah para wanita di kota Jiang sekarang sudah kehilangan seleranya? Mama, papa itu benar-benar sangat laku. Ini nomor telepon papa. Aku sengaja menyalinnya untukmu. Siapa cepat dia dapat. Sayang, mama mengirimmu ke taman kanak-kanak. Malah ini yang kamu pelajari? Lebih baik kamu tetap di dalam kamar, dan renungkanlah kesalahanmu. Mama jahat. Haruskah aku menyewanya saja? Walaupun wanita di sekelilingnya banyak, tapi kelihatannya mereka tidak terlalu kaya, ternyata dia sampai harus bekerja di lokasi konstruksi. Aku akan menyewanya untuk menjadi papa bagi Tian-Tian. Dia mendapat bayaran yang layak, dan Tian-Tian juga akan punya seorang papa. Dua keuntungan sekaligus. Berapa yang harus aku berikan? $1 juta. Kemarin aku sibuk ada urusan. Hari ini akan kita lanjutkan. Kalau begitu, Presiden Shen, kami akan pergi ke Gedung Barat dulu. Presiden Shen, ini adalah dokumen untuk Gedung Barat. Halo, siapa ini? Apakah Tian-Tian ada bersamamu? Dia tidak ada bersamaku. Dia kabur dari rumah lagi hari ini, dan meninggalkan sepucuk surat, katanya dia pergi mencari ayahnya. Selain kamu, apa dia punya ayah lain yang dia kenali? Apa? Ayah? Ini suara Tian-Tian. Putriku, Shen Xiaochen, hanya punya satu ayah, yaitu aku. Jangan pernah berpikir untuk mencari ayah tiri baginya. Ayo kita bicara. Sudah terlambat. Sekarang putriku ada di tanganku. Aku tidak ingin bicara denganmu. Laki-laki brengsek, kembalikan putriku. Sayang, mari ayah peluk. Apakah sayang sedang rindu ayah? Iya. Putri Anda sungguh cantik dan menggemaskan. Presiden Shen, begini saja. Kita pergi ke restoran sambil mengobrol, nampaknya putri kecil Anda juga sudah lapar. Presiden Shen, bagaimana menurut Anda? Sayang, bagaimana menurutmu? Ayah, aku ingin makan bersama mama. Bolehkah? Aku berjanji, mama pasti tidak akan marah padamu. Bagaimana? Boleh ya? Kebetulan sekali, aku bisa bicara dengannya mengenai hak asuh putri kita. Baiklah, ayah turuti maumu. Siapa sangka, ternyata Presiden Shen sangat patuh pada istrinya. Nyonya Shen ini benar-benar hebat ya, berani memarahi kepala keluarga pertama kota Jiang. Jika ingin melihat putri kita, datanglah ke Hotel Jiangcheng. Ingat ya, tiba tepat waktu jam 12. Aku tidak suka orang yang terlambat. Waktunya tinggal kurang dari setengah jam. Kamu ingin aku terbang ke sana? Kalau begitu, putri kita akan langsung kubawa pulang ke keluarga Shen. Berani sekali kamu? Duh. Laki-laki brengsek. Jangan biarkan aku bertemu denganmu lagi lain kali. Presiden Muda Su, asisten Du selaku penanggung jawab proyek grup Shen, ingin mengajak Anda makan malam bersama. Tolak saja, saya tidak mau. Sekarang saya kesal setiap mendengar nama keluarga Shen. Baiklah. Benar juga, Wenbo. Apakah kamu tahu bagaimana caranya agar bisa sampai tepat waktu ke Hotel Jiangcheng sebelum jam 12? Naik mobil pasti tidak akan sempat. Jalannya macet bisa memakan waktu lebih dari setengah jam. Saran saya, Anda naik kereta bawah tanah saja. Jika bergegas, mungkin masih sempat untuk menanganinya. Baik. Hati-hati di jalan. Apa ini memang semendesak itu?
Terbang saja ke sana sekalian. Maafkan aku, Nenek. Hei, memangnya cukup hanya dengan minta maaf? Tidak bisa. Kamu harus ambilkan botol ini untukku. Nenek, sepertinya aku tidak menabrak Nenek, kan? Kalau tidak menabrakku, untuk apa kamu minta maaf? Bukannya tadi aku hampir menabrak Nenek? Aku? Kamu itu menakutiku. Ah, baiklah, baiklah. Aku akan bantu ambilkan. Wah. Bukankah ini dulunya adalah nona besar keluarga Yi? Kenapa setelah meninggalkan keluarga Yi, malah jatuh miskin dan mulai memulung sampah? Sayang, ini adalah orang yang pernah kuceritakan padamu, si putri palsu itu. Kudengar setelah meninggalkan keluarga Yi, dia bahkan mendekati pria hidung belang, demi mendapatkan keuntungan. Xiao Minyan, seingatku saat kita masih sekolah dulu, aku tidak pernah menyinggungmu, kan? Ataukah, mulutmu itu memang seperti tempat sampah, yang hanya bisa mengeluarkan kotoran? Wanita kasar, kamu pikir kamu masih putri dari keluarga Yi, sehingga semua orang harus memanjakanmu? Kamu tidak lebih dari sampah rendahan, yang berasal dari desa. Kudengar, kamu juga sudah hamil di luar nikah, karena dipermainkan orang. Haha, itu tidak benar kan? Wah, aku tidak menyangka ya, dengan tubuh sebagus ini, ternyata sudah pernah punya anak. Sayang, apa yang sedang kamu lakukan? Kenapa? Apa kamu cemburu? Sayangku, wanita rongsokan seperti ini, mana mungkin aku tertarik padanya. Hah? Wanita tak tahu malu, kamu benar-benar tidak tahu diri. Dulu saat sekolah, kamu merayu pacarku. Sekarang juga sama, selalu menggoda pria mana saja yang kamu lihat. Wanita rendah, kamu hanya pantas memungut sampah. Aku merayu pacarmu? Seleramu itu benar-benar tidak bisa dipuji sama sekali. Dasar kau, apa kamu tahu siapa pacarku? Dia berasal dari keluarga nomor 1 di kota Jiang, manajer departemen bisnis keluarga Shen. Peng Yu, marga manajer Peng? Marga Shen lagi. Sekarang aku merasa kesal setiap mendengar nama marga Shen. Kamu? Begini, aku ini tidak akan memukul wanita. Cepatlah berlutut dan minta maaf. Tampar dirimu sendiri 10 kali, maka masalah ini akan kuanggap selesai. Jika tidak, aku akan menyuruh orang untuk memberimu pelajaran. Percaya atau tidak? Suruhku berlutut minta maaf? Apa kamu percaya kalau aku akan lebih dulu mematahkan lututmu? Dasar wanita kejam. Apakah kamu tidak punya rasa malu? Di siang bolong seperti ini, kamu berani memukul wanita? Nyahlah, nenek tua sialan. Apa kamu percaya aku bisa membuatmu di kota Jiang? Bahkan tidak bisa memungut sampah lagi? Aduh, aku takut sekali. Aduh, penyakit jantungku. Hampir kumat. Nah, hati-hati, aku akan menuntutmu. Sampai celana dalammu pun tidak bersisa. Peng Yu adalah manajer departemen bisnis di perusahaan keluarga Shen. Keluarga Shen di kota Jiang ini mencakup berbagai bidang usaha. Apa kamu percaya? Hanya dengan satu kata dari sayangku ini, bisa membuat kalian di kota Jiang tidak bisa makan sebutir nasi pun? Haha, sombong sekali bicaramu. Aku ingin lihat seorang manajer departemen bisnis kecil berani membuat kami di kota Jiang tidak bisa makan sebutir nasi pun. Menurutku, yang tidak akan bisa makan sebutir nasi pun adalah kalian berdua, pasangan sampah ini. Wanita kejam. Kamu pikir kamu masih menjadi nona muda kaya? Sudah di ujung tanduk pun masih keras kepala. Bantu aku buat janji dengan asisten Du dari grup Shen. Katakan aku setuju untuk bekerja sama dengan grup Shen. Syaratnya adalah pecat manajer departemen bisnis yang bernama Peng Yu. Tak tahu malu? Muka tembokmu itu benar-benar luar biasa tebal ya. Seorang pemungut sampah, berani sekali di depan kami, berlaga seperti kalangan atas. Aduh sayangku, apa otak temanmu ini? Sudah rusak karena tertekan? Dia pikir grup Shen bisa diatur oleh sembarang orang begitu saja? Mungkin dia masih mengira bahwa dia adalah putri dari keluarga Yi. Tapi biarpun dia dari keluarga Yi, di hadapan keluarga Shen, dia tetap tidak punya hak bicara. Kamu wanita tak tahu malu, wajahmu benar-benar sangat tebal. Sungguh menggelikan. Begitukah? Bagaimana jika kamu benar-benar dipecat oleh grup Shen? Haha. Lelucon macam apa ini? Aku adalah manajer departemen bisnis, mana mungkin bisa dipecat oleh grup Shen? Kamu nenek tua yang tidak tahu diri, perhatikan ucapanmu itu. Hahaha. Kalau begitu, bagaimana jika kita bertaruh? Untuk apa aku bertaruh dengan nenek tua sepertimu? Kenapa? Apa kamu takut? Bicara sembarangan. Dalam 10 menit, jika kamu tidak dipecat, aku dan gadis ini akan berlutut di depanmu untuk meminta maaf. Nenek, 10 menit itu terlalu singkat. Tidak mungkin secepat itu diatur. Tidak apa-apa. Aku yang akan menyelesaikannya untukmu.
Sayang, terima taruhannya. Baiklah. Aku setuju. Keluarlah. Selamat siang, Nyonya Besar. Pecat orang ini dari keluarga Shen sekarang juga. Baik, Nyonya Besar Shen. Dia ternyata Nyonya Besar Shen? Halo, atasan. Kamu dipecat. Siapa suruh kamu begitu ceroboh? Nggak berani menyinggung Nyonya Besar Shen? Segera kemasi barang-barangmu dan pergi. Nyonya Besar Shen, aku salah. Aku sungguh bodoh. Karena tidak mengenalimu. Anda orang yang berjiwa besar. Tolong maafkan aku sekali ini saja. Sayang, mengapa kamu harus berlutut pada wanita tua sialan ini? Ini semua gara-gara kamu, wanita sampah. Kalau bukan karenamu, bagaimana mungkin aku kehilangan pekerjaanku? Jika pekerjaanku tidak terselamatkan, jangan harap hidupmu akan tenang. Tidak, bagaimana mungkin? Mana mungkin dia adalah? Wanita bodoh, jaga bicaramu dan bersikaplah sopan. Dia adalah... Bagaimana bisa Nyonya Besar Shen memulung sampah di sini? Hanya hobi pribadi saja. Bawa pergi kedua orang ini. Baik, Nyonya Besar. Ini? Aku salah. Nyonya Besar Shen, aku salah. Nyonya Besar Shen. Bohong begini? Apakah cara nenek membantumu sudah cukup baik? Sepertinya nenek tidak percaya aku punya kemampuan untuk memecat Peng Yu. Karena situasinya begini, ikuti saja permainannya. Nenek, Anda sungguh luar biasa. Haha, mulut gadis kecil ini manis sekali. Aku melihatmu, kepribadianmu cukup bagus. Sudah menikah belum? Apa? Tidak perlu kaget begitu. Aku punya seorang cucu. Dia sangat tampan. Hei, ayo berteman. Akan kupilihkan dia untukmu. Nenek, meskipun aku lajang, tapi anakku sudah berusia 5 tahun. Benar juga, aku ada janji yang harus didatangi. Nenek, aku ada urusan mendesak jadi aku pergi dulu ya. Hei, jangan pergi dulu. Mari berteman. Nenek, aku sudah punya anak. Waduh, ini namanya beli satu gratis satu. Jadilah temanku. Kalau tidak, aku akan memerasmu sampai tidak ada yang tersisa. Baik, baik. Sekarang aku akan berteman, oke? Nenek, aku benar-benar ada urusan mendesak. Pergi dulu ya. Hahaha. Aku mendapatkan cucu menantu, dan juga mendapatkan cicit cuma-cuma. Kali ini aku untung besar, Hahaha. Ibu, Kamu terlambat 40 menit. Aku tadi agak terlambat di jalan. Sudah kukatakan, aku tidak akan menunggu mereka yang terlambat. Aku akan membawanya pulang ke keluarga Shen. Kenapa? Kamu ingin mencari ibu tiri untuk putriku? Biar ku tahu ya, tanpa izinku, coba saja cari di kota Jiang mana ada wanita yang berani bersamamu. ayah, ibuku itu sangat hebat loh. Jangan dekat dengan tante lain, tapi mendekatlah dengan ibuku. Aku dan ibu akan selalu melindungimu. Apa ini semua ajaranmu padanya? Sutiantian, nanti jangan biarkan dia menonton terlalu banyak sinetron. Ayah, ibu, sebaiknya kalian bersama saja. Di TV semuanya seperti itu kok. Kalau cepat bersatu, jalan ceritanya jadi lebih singkat beberapa puluh episode. Sutiantian, Tian-Tian, ayo ikut ibu pulang. dia harus pulang bersamaku. Tuh kan, terpeleset. Ini sudah menjadi klise drama televisi. Ayah, ibu, kalian memang sudah takdirnya bersama. Diam, Sutiantian. Ayo ikut ibu pulang. Sampai jumpa, ayah. Jumpa apa lagi? Mulai sekarang ibu tidak akan membiarkanmu menonton TV. Ayo. Halo nenek. Cucuku sayang, cepatlah kembali. Nenek akan memperkenalkanmu pada seorang wanita yang sangat cantik. Nenek, Kamu sudah pulang. Cepat, cepat, cepat. Tambahkan dia sebagai teman. Haha, hebat. nenek, apakah ini orang yang ingin nenek kenalkan padaku? Sudah aku bilang, aku tidak ada rencana untuk menikah. Jangan kenalkan orang padaku lagi di masa depan. Sudah cukup. Kamu merasa sudah hebat sekarang kan? Hah? Aku sudah tidak bisa mengaturmu lagi? Apa kamu kesal karena nenek tua ini belum tiada? Dan mengganggu pandanganmu? Kalau begitu lebih baik aku habisi nyawaku saja sekarang. Aduh nenek, bisakah nenek tidak melakukan hal ini setiap saat? Tidak bisa. Kali ini harus kamu tambahkan. Ini adalah calon cucu menantu yang aku pilih. Kalau kamu tidak mau menambahkannya, biar aku yang lakukan. Nenek, akun ini hanya untuk keluarga dan teman dekat. Aku tidak menambah orang asing di sini. Aku akan menggunakan akun keduaku saja. Bagus, bagus, bagus. Sudah ditambahkan. Cepat ajak bicara. Bicara dong. Dia belum setuju. Sepertinya dia belum melihatnya. Hahaha. Ayo makan satu suap lagi. Ayo.
Anak pintar. Halo. Gadis manis, cucuku sudah mengirimkan permintaan pertemanan padamu. Tolong kamu terima ya. Baiklah nenek, aku akan menambahkannya sekarang. Kenapa paksaan menikah dari orang tua zaman sekarang begitu menakutkan ya? Pakai akun cadangan pun tidak bisa menghindar. Huf, Mama, ini siapa? ada seseorang yang ingin mengenalkan ayah tiri padamu. Ayo, makan satu suap lagi. Papa, Mama bilang mau mencarikan ayah tiri untuk sayang. Berani-beraninya dia. Sekarang mari kita lihat tabel penjualan masing-masing kelompok. Hahaha. Secara keseluruhan, dibandingkan dengan kuartal sebelumnya, Siapa pria sok keren bermulut manis ini yang mengejar Presiden muda Su? Nenekku pun tidak akan sanggup mengucapkan gombalan sepayah ini. Ini Presiden Shen lebih baik dipanggil minyak biji sawi saja. Saking berminyaknya bisa dipakai untuk menumis. gawat, nama baikku benar-benar hancur. Nenek bilang ponselnya mati, lalu meminjam ponselku. Hanya untuk mengirim hal semacam ini? Aduh, kalau aku tidak membantumu, sampai kapanpun kamu tidak akan bisa mendapatkan cucu menantuku itu. Aku sudah tahu akal bulusmu itu. Kamu sering menggunakan tipu muslihat yang licik, sama persis dengan mendiang ayahmu. Hahaha. Nenek, hebat sekali. Hahaha. Lanjutkan saja. Kemampuan luar biasamu ini, nasib asmaraku. Bergantung padamu. Tentu saja. Silakan masuk. Terpaksa Paman Wenbo lagi, menjemputmu pulang dari taman kanak-kanak. Sekarang apa sekolah sudah tidak bisa menahanmu lagi? Mama, aku merindukanmu. Lain kali jangan lakukan ini lagi. Mama, aku dengar dari paman dan bibi di kantor, hari ini ada seseorang yang mengirim pesan padamu. Apakah itu calon ayah tiriku yang belum pernah aku temui itu? Diam. Kedepannya kurangi rasa ingin tahumu soal urusanku. Mama, bukannya aku sengaja ingin tahu urusanmu? Tapi guru kami bilang, sekolah akan mengadakan kegiatan orang tua dan anak, ayah dan mama keduanya harus hadir. Antara ayah tiri dan ayah kandung, kamu harus memilih salah satu, kan? Apa tidak bisa kalau hanya mama yang ikut? Boleh saja. Baiklah, kalau begitu mama yang akan membawamu ke sana. Anak pintar. Hanya ayah yang terbaik di dunia. Anak yang punya ayah bagaikan permata. Berada di pelukan ayah, kebahagiaannya tidak akan berakhir. Sudah, sayang. Bagaimana kalau aku memilih ayah kandungmu saja? Entah belajar dari siapa dia ini. Mama kamu baik sekali. Anak baik. Hei, sayang. Kenapa datang ke sini? Bukankah kamu bilang mau mencari ayah kandungmu untuk membicarakan soal acara orang tua dan anak itu? Ayahku ada di sini loh. Dia ada di sini? Bukankah ini gedung milik Shen Group? Jangan-jangan? Mama, aku akan membawamu mencari papa. Wanita kejam, kenapa kamu ada di sini? Jika wanita tak tahu malu sepertimu bisa ada di sini, mengapa aku tidak bisa? Aku adalah nona besar dari keluarga Yi. Kedatanganku ke sini adalah untuk membicarakan kerjasama dengan grup Shen. Kamu dan bocah kecil ini, apa kualifikasi kalian untuk datang ke grup Shen? Tante, aku dan mama datang untuk mencari papa. Kami jauh lebih berhak daripada kamu. Ule. Anak sampah ini benar-benar pandai mengaku-ngaku kerabat ya. Kamu sama saja dengan ibumu yang hina itu, hanya bisa mencoba merebut statusku sebagai nona besar kaya raya. Yi Sweer, berbicaralah yang sopan kepadaku. Apakah kejadian di Zipin Menswear waktu itu masih belum cukup memberikanmu pelajaran? Sutang, aku sudah menyelidiki semuanya dengan jelas. Rumah itu diberikan oleh petinggi grup Shen padamu kan? Kamu benar-benar wanita rendah ya. Membiarkan anak haram ini menganggap orang lain sebagai ayahnya. Jika dia tahu bahwa kamu terlibat hubungan gelap dengan kuli bangunan itu, menurutmu, apakah dia masih mau menghidupi anak haram ini? Kamu sakit jiwa ya, Yi Sweer? Omong kosong apa yang kamu bicarakan ini? Masih tidak mau mengaku? Kamu sama saja seperti ibumu, yang rendahan itu, selamanya ditakdirkan untuk hidup melarat. Menjauhlah dari putriku. Beraninya kamu memukulku? Dasar wanita jalang, yang hanya bisa melayani laki-laki. Aku beritahu kamu, seumur hidupmu jangan harap bisa sukses. Semua orang lihatlah, wanita murahan ini
meremehkan suaminya sendiri karena dia hanya seorang kuli bangunan dan membiarkan putrinya mengakui pria lain sebagai ayahnya. Sekarang, dia bahkan menggoda salah satu petinggi grup Shen kalian. Apa ini benar? Ini sungguh menjijikkan. Tidak tahu pemimpin keluarga mana yang semalang itu. Tante jahat. Ibuku bukan orang seperti itu. Yishuer, setelah beberapa tahun tidak bertemu, kamu masih saja menggunakan trik rendah dan licik seperti ini. Sutang, sejak aku kembali ke keluarga Yi, kamu hanyalah seekor anjing yang ditakdirkan untuk kuinjak-injak dan tidak akan pernah bisa bangkit lagi. Ini waktu kerja. Kenapa kalian berkumpul di sini? Mau membuat keributan? Nyonya Besar Shen. Wah, ternyata kamu. Pantas saja pagi ini kelopak mataku terus berdenyut. Pasti akan ada hal baik yang terjadi. Nenek, kebetulan sekali. Hahaha. Wah, apakah ini putrimu? Iya. Oh, cantik sekali anak baik. Panggil aku Nenek Buyut. Halo Nenek Buyut. Duh, pintar sekali. Cicitku tersayang. Hahaha. Apakah Anda Nyonya Shen dari keluarga nomor 1 di kota Jiang? Kalau iya, kenapa? Tadi aku mendengar kamu berteriak tidak keruan di sana. Siapa sebenarnya kamu ini? Saya adalah Yi Suer, putri dari keluarga Yi. Saya datang ke sini untuk bekerja sama dengan keluarga Shen saya. Keluarga Shen kami. Tidak akan bekerja sama dengan keluarga rendah seperti itu. Seret dia keluar. Nyonya Besar Shen. Nyonya Besar Shen, tolong dengarkan saya. Sutang hanyalah wanita sampah yang tak tahu malu. Dulu, dia tidur dengan pria sembarangan sampai hamil. Sekarang, di satu sisi, merayu petinggi grup Shen. Di sisi lain, bermesraan dengan kuli bangunan itu, Nyonya Besar Shen. Anda jangan sampai tertipu olehnya. Kamulah penipunya. Jangan berani memfitnah ibuku. Enyahlah. Aku tidak izinkan kamu bicara buruk tentang menantu cucuku di depanku. Apa? Mana mungkin? Bagaimana bisa dia jadi menantu cucu Anda? Nenek ada di sini. Gelang ini adalah milik keluarga Shen yang diwariskan kepada menantu perempuan, bukan anak laki-laki. Hahaha. Nenek, mulai sekarang tidak ada yang boleh membicarakan hal buruk tentang cucu menantuku. Biar kulihat siapa lagi yang berani menghinamu. Nenek, saya tidak bisa menerima ini. Ambil saja ya. Aku melakukan ini untuk mengembalikan harga dirimu. Soal diwariskan ke menantu bukan ke anak laki-laki, itu hanya karanganku saja. Terimalah. Hahaha. Lain kali aku akan mencari kesempatan untuk mengembalikannya pada nenek. Seret dia keluar, bawa pergi. Hei, lepaskan aku. Lepaskan. Si wanita hina Sutang itu, kenapa dia beruntung sekali? Seorang gadis kampung yang punya anak haram, ternyata bisa mendekati keluarga Shen. Aku tidak rela. Aku tidak rela. Sutang, aku pasti akan membongkar sosok aslimu. Hahaha. Hari ini membawa cucu perempuanmu? Apakah untuk menemui cucuku? Hahaha. Kalian sekarang terlihat sangat akrab. Nenek, aku bukan kesini untuk menemuinya. Kamu tidak sedang mencari cucuku? Lalu kamu mencari siapa? Nenek Buyut. Aku dan ibu datang untuk mencari ayah kandung, bukan mencari ayah tiri. Hei, menurutmu aku lebih baik memakai kacamata atau tidak memakainya? Apakah memakai kacamata akan membuatku terlihat terlalu serius? Menurut pendapat saya, Nona kecil pasti lebih menyukaimu saat tidak memakai kacamata. Terlihat lebih ramah. Lalu, bagaimana pendapat ibunya nanti? Bagaimanapun, ini adalah kegiatan orang tua dan anak, perasaannya juga sangat penting. Masuk. Kenapa kamu ada di sini? Presiden Shen barusan ada seorang anak kecil perempuan meminta saya untuk menyampaikan kepada Anda bahwa dia tidak bisa naik ke sini. Halo, Tian-Tian. Kenapa kamu tidak naik? Ayah, aku dan ibu tidak bisa menemuimu. Mengapa? Ayah tiri ada di perusahaan yang sama denganmu. Ibu kabur demi menghindarinya. Siapa nama ayah tirimu yang menyebalkan itu? Aku tidak tahu. Tetapi, rekan kerja ibu semua memanggilnya minyak sayur murni. Mereka bilang dia sangat berminyak dan menjijikkan. Pecat semua pria menjijikkan yang ada di perusahaan ini. Apa? Halo. Mari kita bertemu dan bicarakan tentang kegiatan orang tua dan anak ini agar nanti kerjasama kita bisa berjalan lancar. Baiklah, aku juga berpikiran hal yang sama. Kalau begitu, mari kita tentukan tempat bertemu. Di kilang anggur mawar saja.
kegiatan orang tua dan anak besok. Aku ingin kamu bekerja sama sepenuhnya denganku. Kenapa? Mendengar perkataanmu itu, sepertinya aku hanya alat bagimu? Kamu boleh menganggapnya begitu? Kenapa? Kamu tidak mau? Kalau begitu aku akan mencari orang lain saja. Baiklah. Tuan dan Nona, ini adalah menu baru kami. Anda berdua bisa mencicipinya secara gratis sekarang. Mari, bersulang untuk kegiatan kita besok. Sutang, tunggu sampai aku memotretmu dengan kuli bangunan ini saat kalian sedang bermesraan. Akan kulihat bagaimana caramu mendekati keluarga Shen yang berstatus tinggi itu. Aku ingin ke toilet sebentar. Kamu tidak apa-apa. Jangan bergerak. Kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Aku bahkan masih bisa memberikanmu ciuman paksa. Itu minuman beralkohol kadar tinggi. Kamu sudah mabuk. Aku tidak mabuk. Jangan membuat masalah. Baiklah, baiklah. Kamu tidak mabuk. Bibirmu bahkan suka mencium orang sembarangan. Benar-benar menakutkan. Presiden Shen, kemana kita pergi? Sutang, di mana kamu tinggal? Tidak punya uang tapi masih menyewa rumah sebesar ini? Sepertinya kamu tipe orang yang gila hormat. Jangan pergi. Sutang, jangan mulai lagi. Aku tidak mau. Aku ini koala. Aku ingin memeluk pohon. Sutang, kalau kamu tidak segera melepaskanku, tanggung sendiri risikonya. Beraninya kamu mengancamku? Akan kuhabisi dan kucabut semua daunmu hari ini. Kamulah yang memaksaku melakukan ini. Apa yang kamu lakukan? Lepaskan aku. Sutang, kamu sudah sadar dari mabuk, kan? Cepat angkat aku keluar. Kamu sudah membuatku marah. Kamu tamat sekarang. Kamu yang lebih dulu memancingku. Tempat tidurku? Kenapa hari ini terasa keras sekali, ya? Rasanya agak kasar. Seperti karpet yang aku beli. Tempat tidurnya punya kaki, dan meninggalkanku sendirian. Tolong. Ya Tuhan. Orang yang semalam itu aku? Tidak mungkin. Ini tidak mungkin terjadi. Biasanya gayanya merasa paling berkuasa,
Tapi sekarang setelah tidur, malah terlihat cukup penurut. Papa, kenapa Papa dan Mama tidur di lantai? Tian-Tian anak pintar. Mama masih tidur loh. Bisa tolong keluar dulu sebentar? Mama belum tidur kok. Lihat deh, bulu matanya bergerak. Putri kesayanganku, aku berterima kasih padamu. Ah? Sudah bangun? Hah? Biarkan anak kita keluar? Tidak enak dilihat begini. Ah, Tian-Tian. Keluar dulu ya sayang. Nanti Papa dan Mama akan mengantarmu ke taman kanak-kanak. Asyik. Dasar pria brengsek. Kalau aku brengsek, lalu kamu apa? Apakah kamu hilang ingatan? Atau pura-pura mabuk berat, supaya tidak perlu mengakui kejadian semalam? Siapa bilang aku tidak mengaku? Kamu pikir aku akan lari dari tanggung jawab? Sangat konyol. Apa maksudnya ini? Di dalamnya ada $500.000, nikah kontrak denganku. Di dalamnya ada $500.000, kamu lakukan pernikahan palsu denganku. C, kamu pikir aku ini apa? Pria sewaan? Kalau bukan itu memangnya apa lagi? Bisa menikah palsu saja sudah cukup bagus. Setelah 3 tahun, kita akan bercerai. Pria sewaan? Jadi kamu mencari sembarang orang untuk melakukan hubungan itu dengan pria sewaan, bahkan bisa menikah, dan juga memberikan $500.000. Kamu sendiri makan seadanya, tapi sangat murah hati kepada laki-laki. Apa hubungannya denganmu? Jadi kamu sering bermain dengan orang lain? Aku akan menelepon polisi dan melaporkanmu sekarang. Apa? Melaporkanku? Kamu sendiri yang menjual diri? Kenapa lapor aku? Kalau harus hancur, kita hancur bersama. Kamu serius? Apa kamu gila? Tunggu sebentar. Aku tidak pernah berhubungan dengan orang lain selain kamu. Hanya 2 kali itu bersamamu. Itu pun karena keadaan mendesak. Benarkah? Benar-benar serius. Jangan sampai aku menemukan kebohonganmu. Putriku, tidak boleh dipengaruhi buruk oleh orang sepertimu. Ayah, Ibu, apa kalian sedang bertengkar? Ayah dan ibu sedang menjalin kedekatan. Sayang. Benar? Mana mungkin ibu bertengkar dengan ayah? Aku tidak percaya. Lalu kamu baru percaya kalau harus bagaimana? Ibu mencintaiku. Ibu pasti mencium Tian-Tian. Jika ibu tidak bertengkar dengan ayah, ibu harus menciumnya. Apa? Aku mencium dia? Aku? Begini baru benar. Ayah, ibu, cepatlah. Aku masih harus pergi ke taman kanak-kanak. Ah, baiklah. Hubungan ini memang butuh bantuanku untuk jadi dekat. Jadi anak kecil sungguh melelahkan. Lain kali tidak perlu ada kontak fisik saat berakting. Mengenai perjanjian tadi, apakah kamu setuju? Sama sekali bukan karena aku menginginkannya. Aku melakukannya demi putriku, tapi soal perjanjiannya. Menurutku uangnya terlalu sedikit. Kalau kurang, pergi saja sana. Laki-laki menyebalkan. Jangan marah-marah. Papa, Mama, sebentar lagi waktunya berfoto. Aku akan menjaga tempat untuk kalian. Jangan bicara sembarangan di depan anak-anak. Cepat pergi dari sini. Tian-Tian. Mana orang tuamu? Aku tidak sengaja melakukannya. Dari mana asal berandalan tidak jelas ini beraninya mengambil posisiku? Cepat pergi. Ini adalah istri dari direktur uang kami. Ternyata itu kamu, Yitang. Oh, bukan. Seharusnya aku memanggilmu Sutang sekarang. Kamu sungguh hebat ya. Bisa-bisanya kamu membawa anak perempuanmu dan menyusup masuk ke taman kanak-kanak paling elit di seluruh kota Jiang ini. Gao Meili. Sekarang aku adalah istri dari ketua yayasan sekolah ini. Sedangkan kamu? Setelah putus dengan sepupuku, sepertinya kamu tidak pernah lagi melihat pria dari kalangan kelas atas. Kudengar dari Xuer, kalau kamu menikah dengan seorang kuli bangunan. Jangan-jangan itu orangnya... Aku menikah dengan siapapun bukan urusanmu. Aduh, masih terasa malu rupanya. Kamu pasti merasa sangat iri karena sepupuku menikah dengan Xuer kan? Sayang sekali. Orang rendahan sepertimu selamanya tidak akan pernah bisa melangkah masuk ke lingkungan kami. Omong-omong, bagaimana caramu masuk ke taman kanak-kanak Jingying? Jangan bilang kamu mengkhianati suamimu dan tidur dengan pria lain. Aduh, Nyonya Wang, inikah yang kamu bilang? Putri palsu, keluarga Yi itu? Tebal sekali ya muka kamu. Kenapa tidak segera angkat kaki saja? Saat berfoto, selalu Nyonya Wang kami, dan anaknya yang menjadi pusat perhatian. Aku tidak mau. Ini tempat yang aku tempati duluan. Dasar anak liar tak berpendidikan. Jangan bersikap kasar pada anakku. Kamu, Sekumpulan orang miskin, beraninya kalian kepada istri dewan sekolah dengan tidak hormat. Kalian belajar dulu cara menjadi manusia, baru bicara soal rasa hormat.
Dasar buruh kasar rendahan, beraninya kamu menyindirku? Sayang, kamu main di sana dulu ya. Aku beritahu kalian, percaya atau tidak, dengan satu kata, aku bisa membuat kalian angkat kaki dari Jiangcheng. Jangan mengira hanya karena Sutang tak tahu malu dan menggoda orang kaya, bisa membuat kalian semua di Jiangcheng hidup tenang selamanya. Orang miskin seperti kalian, di mata kami orang kaya, hanyalah sampah yang memohon belas kasihan. Gao Meili, jaga ucapanmu. Aku peringatkan kamu, selalu ada orang yang lebih hebat. Di atas langit masih ada langit. Kamu berani memukulku? Dasar wanita tak tahu malu. Kamu... Kalau mulutmu kotor, jangan takut jika ada yang menghajarmu. Keamanan. Panggilkan aku keamanan. Nyonya Wang, tenangkan dirimu dulu. Begitu Direktur Wang datang, mereka akan mendapatkan balasannya. Orang sampah seperti mereka tidak layak membuat Anda marah. Ada apa ini? Apa yang sedang kalian lakukan? Sayang, akhirnya kamu datang juga. Kamu tidak tahu kalau wanita kejam yang dibatalkan tunangannya oleh sepupuku ini tadi sangat angkuh sekali. Taman kanak-kanak elit kita tidak bisa menampung orang sampah seperti ini. Wah, kamu cepat sekali ya mencari sandaran baru. Mbak, dia rupanya wanita yang dulu pernah kamu bilang pernah naik keranjang pria sembarangan, si putri palsu keluarga Yi itu. Sama, pantas saja bisa merayu pria. Dia memang terlihat cukup menawan. Sayang, apa yang kamu katakan? Wanita hina ini tidak tahu sudah seberapa rendahnya dia, sudah sekotor apa dia, sudah tidak terhitung berapa pria yang ditidurinya, lalu pada akhirnya mencari pekerja kasar untuk menikahinya. Menikah dengan pekerja kasar, wajah cantik seperti ini, sungguh agak disayangkan ya. Coba katakan sekali lagi. Dengan apa? Berani-beraninya berlagak sombong di depanku. Apa kamu tahu siapa aku? Orang-orang seperti kalian ini bahkan tidak pantas menjilat sepatuku. Aku sarankan kepadamu sebelum aku marah, bawa wanita bodoh di sampingmu ini, enyah dari sini, dan menghilanglah dari pandanganku. Kamu berlagak memakai setelan jas, dan merasa dirimu sudah jadi orang hebat, begitu kan ya? Sungguh lucu sekali, bahkan tidak tahu cara mengejak kata malu. Direktur Wang, Nyonya Wang, kedua orang ini sepertinya datang ke TK elit ini hanya untuk melawak. Kalian berdua percaya tidak, hanya dengan satu kata dariku. Bukan saja anak kalian tidak bisa sekolah di TK elit ini, tapi bahkan seluruh keluarga kalian tidak akan bisa bertahan hidup di kota Jiang. Anda hanya seorang dewan pengawas sekolah, dan berani membuat keluarga kami tidak bisa bertahan hidup di kota Jiang? Direktur Wang dan Nyonya Wang kami adalah anggota dari 4 keluarga besar di kota Jiang, yaitu keluarga Wang. Orang miskin seperti kalian ini, bahkan untuk membersihkan sepatu mereka saja, pun tidak pantas. Sutang, tidak menyangka dulu kamu diusir dari keluarga Yi, dan sekarang diusir lagi dari kota Jiang. Aku ingin melihat hari ini sebenarnya siapa yang tidak akan bisa bertahan hidup di kota Jiang. Beritahu semua industri untuk memboikot keluarga Wang. Kamu ini pria bayaran? Kenapa berakting sehebat ini? Sampai ingin memboikot keluarga bangsawan di seluruh industri. Tidak bisa dibiarkan. Aku harus segera mencari cara untuk memperbaiki situasi ini. Aduh, omong kosong sekali. Apa kamu tidak memikirkan kata-katamu dulu? Kamu berbohong setinggi langit, mengatakan akan memboikot keluarga Wang dari seluruh industri. Aduh, si cantik, meskipun asal-usulmu agak kurang, tapi menjadi simpanan orang kaya masih lebih baik daripada bersama kuli bangunan tidak berguna yang hanya bisa membual ini kan? Aduh. Tangan kotormu ini lebih baik tidak usah ada saja. Sayang, kamu tidak apa-apa? Dasar wanita kejam, berani sekali menggoda suamiku, dan membiarkan kuli bangunan ini melukai suamiku, aku tidak akan pernah melepaskanmu. Mata sebelah mana yang melihatku menggodanya? Jika kamu tidak menggodanya, mana mungkin suamiku mau melirikmu? Merasa dirimu sangat cantik luar biasa? Benar-benar wanita tidak tahu malu? Tepat sekali. Mungkin saja, di dalam taman kanak-kanak Jingying ini, entah ada berapa banyak laki-laki simpanannya. Kalau tidak, bagaimana orang miskin seperti dia bisa memasukkan anak haram itu ke TK paling bergengsi di seluruh kota? Sial, di mana petugas keamanan? Keamanan? Kami di sini. Amankan dia untukku. Beraninya memukulku, aku akan memanggil polisi dan membuat kalian mendekam selamanya di penjara. Berhenti. Dua orang bodoh tak tahu diri. Cepat pergi dari sini. Ayah. Sedang apa Anda di sini? Ayah, Anda datang ke pertemuan orang tua murid Xiaomeng. Kenapa tidak memberitahu kami? Benar sekali. Saya tidak punya waktu untuk ikut pertemuan orang tua. Lalu, untuk apa Anda datang ke sini? Presiden Shen, bagaimana pihak keluarga Wang kami? Bisa menyinggung Anda?
Tolong katakan langsung, kami pasti akan memperbaikinya. Presiden Shen, bukankah dia laki-laki sewaan? Kalau begitu tanya saja pada anakmu tentang hal memalukan yang dia lakukan bersama istrimu. Kalian berdua, bagaimana bisa kalian menyinggung Presiden Shen? Presiden Shen, bukankah dia itu cuma seorang kuli bangunan? Dasar anak kurang ajar. Beraninya kamu bilang kalau kepala keluarga terpandang nomor 1 di kota Jiang adalah seorang kuli? Kalau kamu ingin celaka, jangan seret keluarga Wang bersama denganmu. Tidak, ini benar-benar tidak mungkin. Ayah, apakah ayah tidak salah mengenali orang? Aku sudah bekerja sama dengan Presiden Shen lebih dari 3 kali, bagaimana mungkin aku salah mengenalinya? Sebaliknya kalian ini, bagaimana bisa sampai menyinggungnya? Ayah, ini semua masalah yang disebabkan oleh wanita jahat ini sama sekali tidak ada hubungannya denganku, ayah. Cepat minta maaf sekarang juga. Bagaimana mungkin dia adalah kepala keluarga terpandang di kota Jiang? Cepatlah minta maaf. Presiden Shen, mohon maafkan saya. Bukan kepadaku kamu harus minta maaf, tapi kepada dia. Maaf. Apakah kamu ingin membuat keluarga Wang hancur? Apakah mulutmu itu begitu berharga? Hingga memintamu minta maaf saja sulit sekali? Maafkan saya. Aku tidak menerimanya. Kamu... Nyonya Shen, Anda orang yang sangat bijaksana dan murah hati. Mohon maafkan si bodoh ini sekali saja. Jika Anda masih merasa kesal, dia berasal dari keluarga Gao, kami dari keluarga Wang. Akan menceraikannya. Dengan begitu, segala tindakannya tidak akan berkaitan lagi dengan keluarga Wang kami. Papa, kenapa Papa bicara begitu? Sayang, cepat bantu aku. Menjauhlah dariku. Jika bukan karena wanita sampah sepertimu yang sudah menyinggung Tuan Presiden Shen, bagaimana mungkin mereka akan menghukum keluarga Wang? Lagi pula, Presiden Shen ingin memberimu pelajaran, berarti itu urusan keluarga Gaumu, bukan urusan keluarga Wang kami. Bagus sekali Wang Wenyuan, dasar pria tak berguna dan tidak punya hati. Kau ingin menyeret keluarga Gauku ke masalah ini? Jangan harap Presiden Shen, tadi Wang Wenyuan juga sering menyinggungmu. Kenapa keluarga Wang dibiarkan lolos begitu saja? Dasar wanita kejam, kau sungguh berhati jahat. Ya benar. Aku ingat kau bilang akan membuat kami tidak bisa hidup tenang di kota Jiang. Dukungan keluarga Wang kepadamu ternyata cukup besar juga. Hingga dengan santainya ingin membuat seseorang enyah dari kota Jiang. Presiden Shen, maafkan saya. Ini semua karena kesalahan saya dalam mendidik. Mulai sekarang, Wang Wenyuan akan saya coret dari daftar keluarga Wang. Selamanya tidak boleh menginjakan kaki di rumah ini. Papa, aku salah. Papa Cepat tidak kemari. bisa melakukan ini. Papa, Cepat seret anak durhaka ini keluar dari sini. Dan si bodoh ini juga. Seret mereka berdua keluar. aduh, jangan. Papa, aku salah, Pak. Presiden Shen, tindakan yang saya ambil ini, apakah sudah membuat Anda puas? Menurutmu bagaimana? Aku tidak punya keberatan. Mengingat kali ini kalian menanganinya tepat waktu, aku tidak akan mempermasalahkannya dengan kalian, keluarga Wang. Beritahu semuanya, hentikan tekanan terhadap keluarga Wang. Terima kasih, Presiden Shen. Presiden Shen, bagaimana jika begini? Hari ini biar saya yang menjamu. Saya mengundang Anda, bersama Nyonya Shen, dan juga putri Anda, pergi ke Laifu Building untuk makan santai bersama. Aku bukan istrinya, Jangan bukannya lupa, iya. kita datang ke sini untuk ikut acara yang diadakan sekolah Tiantia. Kamu juga tidak ingin dia ditertawakan oleh guru dan teman-teman sekolahnya, kan? Tidak perlu makan bersama. Sebentar lagi aku ada urusan. Baiklah. Kalau begitu saya tidak akan mengganggu lagi. Halo? Presiden Shen. Ada masalah apa lagi? Grup Chang'en ini sedang menargetkan keluarga Wang kami. Grup Chang'en sudah membatalkan pesanan senilai beberapa ratus juta dolar. Sepertinya keluarga Wang kalian menyinggung cukup banyak orang. Bahkan grup Chang'en pun. Apakah masalah ini ada hubungannya denganmu? Kalian saja tidak tahu? Apalagi aku makin tidak tahu. Hal ini tidak ada hubungannya denganku. Kalian di keluarga Wang selesaikanlah sendiri. Habis sudah, grup Chang'en ini adalah anak perusahaan terbesar di dalam negeri dari keluarga Tionghoa perantauan nomor 1, keluarga Su. Papa, Mama, Guru Huang datang untuk memotret kita. Sayang, kita tidak usah mengambil posisi tengah itu, ya? Posisi tengah itu sangat membawa sial. Aduh, Nyonya Xiao, jangan pergi dulu. Sekarang Nyonya Wang tidak ada, posisi tengah ini, tidak ada yang akan berebut denganmu. Cepatlah ke sana,
dan ambil posisinya. Kalau tidak sebentar lagi, bisa direbut oleh orang lain. Selain Nyonya Wang, siapa yang berani merebut posisi tengah dari Nyonya Xiao? Anak-anak kita, jika ingin bersekolah di TK elit ini, memang harus menuruti dia. Nyonya Xiao, kenapa kamu malah sembunyi? Tuan Shen, Nyonya Shen, benar-benar pasangan yang serasi, putri kecil yang kalian miliki, juga sangat menggemaskan dan rupawan. Nyonya Xiao, bukankah kamu menginginkan posisi tengah? Kami sudah memberikan posisi itu padamu. Tidak, saya tidak berani. Posisi ini, seharusnya Anda, Tuan Shen, dan juga putri Anda yang paling pantas duduk di sini. Dulu saat kamu menjadi pengikut setia Nyonya Wang, bicaramu tidak seperti itu. Sepertinya ini bukan pertama kalinya. Kamu membantu keluarga Wang menindas orang tua murid lainnya. Sekolah adalah tempat bagi murid untuk belajar, bukan tempat berkumpulnya orang masing-masing dari golongan yang tidak jelas. Iya, benar, Presiden Xian. Perkataan Anda sangat benar. Anak Anda sudah dikeluarkan dari TK elit ini. Sisa uang sekolah, silakan selesaikan di bagian administrasi. Kepala sekolah kita ini masih kerabat. Kepala sekolah. Siapa yang kerabat denganmu? Lihat ke sini. 1, 2, 3, cheese. Bagus, anak selanjutnya. Tian-Tian sini. Bagus, kali ini, untuk orang tua, silakan gendong anaknya dan buat simbol cinta. Ayo, orang tua mendekat sedikit. Ibu Tian-Tian, Anda mendekatlah lagi ke sisi ayahnya, agar terlihat lebih mesra. Baiklah, lihat ke sini. 1, 2, 3. Cheese. Sepupu laki-laki, ini semua gara-gara wanita kejam bernama Sutang itu. Sutang, wanita tak tahu malu itu? Apa yang sebenarnya terjadi? Bukannya kamu bilang dia menikah dengan seorang kuli? Bagaimana bisa dia menjadi bos di grup Shen? Dia benar-benar berhasil menggoda kepala keluarga nomor 1 di kota Jiang. Wanita hina itu benar-benar beruntung. Kakak, ipar, sepupu. Lalu sekarang bagaimana? Kenapa wanita sampah itu bisa hidup senikmat itu? Tenang saja, kelemahan wanita hina itu ada di tanganku. Meski dia sudah menggoda kepala keluarga nomor 1 di kota Jiang, memangnya kenapa? Hanya badut saja, dia tetaplah seorang badut. Tidak layak muncul di depan publik. Kakak, ipar, sepupu, benarkah? Apa kamu sungguh punya cara menghadapi wanita hina itu? Tapi dia sekarang adalah Nyonya Presiden Shen. Bahkan gabungan seluruh keluarga Gao dengan keluarga Yi tidak lebih dari seekor semut di bawah kaki grup Shen. Siapa yang bilang dia adalah Nyonya Presiden Shen? Menurutmu dengan statusnya itu, apa dia layak masuk ke keluarga Shen? Benar. Wanita hina seperti dia, mana mungkin pantas jadi Nyonya Presiden Shen? Entah cara licik apa yang dipakai wanita hina itu, sampai bisa menarik perhatian Presiden Shen. Tapi ya, begitu aku mengeluarkan bukti ini, dia akan langsung diusir keluar oleh keluarga-keluarga Shen secara tidak hormat. Lagi pula, dia hanya wanita rendahan yang tak tahu malu saja. Berikan anak itu padaku. Aku akan membawanya pulang. Apa? Setelah memanfaatkan aku, kamu ingin mencampakkanku begitu saja? Bukan itu maksudku. Aku hanya... Ayah buatkan masakan untukmu, mau tidak? Ya. Sutian-Tian, kamu berbuat begitu lagi. Mama ikut saja. Anak-anak lain sudah pernah makan masakan buatan ayahnya. Aku juga ingin mencobanya. Pakai cara ini lagi. Sudahlah, mari pulang. Sudah, makanannya sudah siap. Kelihatannya lumayan juga. Tapi kamu kan seorang bos, kenapa kemampuan memasakmu hebat sekali? Aku belajar saat sedang kuliah di luar negeri. Makanan di sana rasanya sangat tidak enak. Jadi aku harus memasak sendiri. Hanya belajar seadanya, ternyata tidak sulit. Ayo, sayang, makan yang banyak ya. Masakan ayah enak sekali. Mama juga bisa kok. Hanya sekadar memasak, memangnya sesulit apa? Lalu kenapa kamu sangat anti dengan memasak? Aku hanya malas memasak untuk pria brengsek. Oh, berarti itu menunjukkan kamu tidak pernah memasak untuk mantan tunanganmu yang bermarga Gao itu? Memangnya dia pantas? Lebih baik aku menghajarnya. Kenapa aura permusuhanmu sangat kuat begitu? Jangan meniru mamamu. Ucapan seperti itu tidak baik didengar. Ayah, aku ini juara bela diri di taman kanak-kanak. Wah, Tidak boleh ada yang berani merundung mamaku. Nyonya Besar Shen, saya adalah Yi Sue-er, putri dari keluarga Yi. Tolonglah keluar untuk menemui saya. Siapa itu? Berisik sekali. Apakah tidak punya tata krama sama sekali? Nyonya Besar, itu adalah putri dari keluarga Yi. Dia tidak mau pergi, meski sudah diusir. Bersikeras ingin menemui Anda.
Putri keluarga-keluarga Yi apa? Ternyata dia datang dari keluarga kalangan bawah, masih berani menyebut dirinya putri. Hehe. Sepertinya dia ingin mengatakan sesuatu kepada Anda. Ayo, kita keluar dan lihat. Buka pintunya. Apapun yang ingin kamu katakan, katakan saja di sini. Nyonya Besar Shen, saya telah menemukan bukti bahwa Sutang berselingkuh dengan pria lain. Lihat, ini adalah pria pekerja kasar itu. Terakhir kali saya melihat dia dan mendengar anak itu memanggilnya papa. Dia itu, di satu sisi mencoba menarik perhatian cucu Anda, di sisi lain, malah menjalin hubungan gelap dengan mantan kekasihnya. Apa yang sedang kamu bicarakan ini? Nyonya Besar Shen, tolong lihat foto ini. Dulu Sutang ini, ketika berada di kediaman keluarga Yi, saat berpura-pura menggunakan identitas saya, sangat suka menggoda pria, benar-benar tidak tahu malu. Orang tua saya tahu semua, dia memiliki kepribadian yang buruk. Coba katakan sekali lagi. Anak perempuannya memanggil pria di foto itu dengan sebutan papa? Saya yakin sekali. Cih, bocah sialan ini. Putrinya sudah sebesar ini, ternyata dia masih merahasiakannya dariku. Lihat saja, aku akan memberinya pelajaran. Nyonya Besar Shen, ini. Lihatlah baik-baik, orang yang ada di foto ini adalah tuan muda kami. Itu tidak mungkin. Ini, bukankah dia hanya seorang kuli bangunan? Siapa yang memberimu keberanian untuk berani menghina tuan-tuan muda keluarga Shen sebagai kuli bangunan? Usir dia dari sini. Hei, Nyonya Besar Shen, dengarkan penjelasanku. Nyonya Besar Shen. Nyonya Besar, apa yang harus kita lakukan sekarang? Apa yang harus dilakukan? Segera bawa pulang cucu menantuku dan cicit perempuanku. Lalu bocah sialan itu, buat dia berlutut untuk minta maaf. Sekarang sudah tidak zaman berlutut di papan cucian. Sekarang sedang tren berlutut di atas papan ketik. Baik, berlutut di atas papan ketik. Kalau begitu segera cari papan ketiknya. Baik, Nyonya. Biar aku yang mencucinya. Asisten rumah tangga memintamu untuk beristirahat. Kamu sudah memasak makanannya, tidak mungkin membiarkanmu mencuci piringnya juga, kan? Nenek, Buyut. Oh, cicit kesayanganku. Kemarilah. Nenek, kenapa nenek bisa ada di sini? Kenapa aku tidak boleh ke sini? Apa kamu baru akan memberitahuku setelah punya anak kedua? Atau berniat merahasiakannya dariku seumur hidup? Nenek, bukan itu maksudku. Lalu apa maksudmu? Aku. Tuan muda, Nyonya Besar sudah menyiapkan keyboard untuk Anda. Lebih baik Anda bicara sambil berlutut saja. Oh, terima kasih banyak ya. Sama-sama. Nenek, aku akan berlutut sekarang. Nenek jangan marah ya. Ayo, bawa cicit kesayanganku. Aku ingin bicara dengan mereka. Ya. Baik, Nyonya. Haha. Hei. Tang, kapan kalian berencana untuk mengadakan pesta pernikahan? Kami tidak ada rencana untuk menikah. Apa? Tidak menikah? Apa kau mulai ragu dan ingin berpaling dari Xiao Tang? Keluarga-keluarga Shen kita tidak pernah punya riwayat seperti itu. Jangan paksa aku untuk mengusirmu dari keluarga ini. Paham? Nenek, pernikahan ini bukan hal yang bisa dilakukan begitu saja. Benar. Lalu ada 3 surat, 6 upacara, dan 5 perhiasan emas. Selain itu, kita akan pilih hari yang baik semua mas kawin ini. Biar nenek yang siapkan untuk kalian. Ya, tenang saja. Nenek, orang tuaku tidak sedang di dalam negeri. Tapi tidak masalah. Kalian daftarkan saja dulu akta pernikahannya. Sudahlah, sama saja. Hahaha. Ini sepertinya tidak baik. Shen Xiaochen, bagaimana menurutmu? Katakan sesuatu dong. Benar, Nek. Hubungan kami tidak seperti yang kau. Aduh. Nenek kenapa? Aku akan panggilkan ambulans untuk nenek. Bocah nakal, aku berikan kau waktu 2 hari saja. Kau harus membereskan masalah ini. Kalau tidak, nenekmu ini bisa benar-benar masuk rumah sakit gara-gara ulahmu. Percaya tidak? Ini perjanjian pernikahannya, silakan Anda lihat. Hanya karena ucapan nenek, apa kamu benar-benar ingin menikahiku? Tian-Tian juga membutuhkan seorang ayah. Bukan begitu? Kamu pasti tidak ingin dia mengatakan padamu bahwa orang lain punya ayah, atau dia sangat menginginkan seorang ayah? Aku tidak setuju. Meskipun Tian-Tian menginginkan seorang ayah, kita tidak harus menikah, kan? Pernikahan bukanlah sebuah transaksi. 3 tahun kemudian, perjanjian pernikahan ini
otomatis tidak berlaku. Saat itu, kita bisa bercerai. 30% harta atas namaku akan dipindahkan atas nama Tian-Tian. Dalam kontrak juga akan dicantumkan bahwa aku tidak akan merebut hak asuhnya. Ini bukan masalah uang. Kamu bilang berapa tadi? 30%. 30%? Kira-kira itu sebanyak apa ya? Ditambah dengan properti dan pertambahan nilai bersih setiap tahunnya, estimasi konservatifnya adalah 70 miliar dolar. Aduh, sudah aku bilang ini bukan soal uang. Terutama karena aku ingin mewujudkan niat tulusmu sebagai seorang ayah. Bukannya tadi kamu bilang pernikahan bukanlah sebuah transaksi? Di hadapan keuntungan yang mutlak, semuanya hanya omong kosong semata. Aku tidak akan melepaskan kesempatan agar putriku bisa menjadi seorang miliarder. Dasar wanita yang hanya mementingkan uang. 70 miliar dolar dalam 3 tahun? Coba carikan aku wanita yang tidak akan tergoda oleh itu. Sudahlah, tanda tangani perjanjian pernikahannya, lalu kita pergi mendaftarkannya. Nenek? Kalian sudah kembali. Haha. Wah. Bagus sekali. Akhirnya menikah, bagus. Hahaha. Malam ini, kalian jangan pulang ya. Kamar di rumah lama, sudah kusiapkan dan kuhias untuk kalian. Ayo, masuk. Hahaha. Aduh, Nenek. Nenek, buka pintunya. Semua sudah siap kan? Nyonya besar, sesuai dengan perintah Anda, semuanya sudah siap. Hahaha. Terkunci. Anu, Ini. Begini saja. Kamu tidur di kasur, dan aku tidur di sofa. Hah? Baiklah. Lalu soal ini? Aduh. Kenapa panas sekali, ya? Aku juga. Sangat panas. Semalam? Sebenarnya apa yang terjadi semalam? Seingatku kita tidak minum alkohol, kan? Ini pasti ulah nenek. Kenapa? Kamu mau memberiku uang lagi? Siapa juga yang mau memberimu uang? Jangan harap ya. Hahaha. Apa semalam kalian tidur nyenyak? Ah, terima kasih atas perhatiannya, Nek. Tidurnya sangat nyenyak. Hahaha. Sekarang aku akan membuatkan sarapan untuk kalian. Hah? Nenek, bagaimana mungkin kami membiarkan nenek memasak? Aduh. Kamu pasti sudah lelah. Biar nenek yang masak, ya? Hahaha. Baiklah. Nenek, aku akan pergi membantu nenek. Hahaha. Tang-Tang, kamu belum punya pekerjaan kan? Saat ini, di permukaan, perusahaan diserahkan kepada Wenbo selaku CEO yang mengelolanya. Benar, Nek, akan bercerai setelah 3 tahun, jadi tidak perlu membiarkan keluarga Shen mengetahui identitas asliku. Nanti kalau saatnya tiba, belum tentu bisa pergi begitu saja. Lebih baik begini, Tang-Tang, kamu pergi ke perusahaan Shen Xiaochen dan jadilah sekretaris pribadinya. Nenek, sepertinya ini kurang baik kan? Semua terserah nenek saja. Aduh, Tang-Tang, turuti saja kata nenek. Ada pepatah bilang, laki-laki dan perempuan jika dipadukan akan bekerja dengan lebih semangat. Ya, hahaha. Sayang, ini kopimu. Sayang, ini adalah kopi yang istri tercintamu ini. Buatkan khusus, untukmu dengan tanganku sendiri. Wangi tidak? Seharum apapun kopi ini, masih kalah wangi denganmu. Bos hebat. Dan istrinya yang wangi? Aduh, membayangkannya saja membuatku malu sendiri. Hahaha. Nenek, kurangi sedikit kegiatan nenek di internet. Hahaha. Soal pekerjaan, aku akan menyuruh asistendu untuk mengaturnya untukmu. Boleh saja menyuruhku bekerja, tapi jangan ungkapkan identitasku. Kita harus menghormati kesepakatan dalam surat perjanjian pernikahan. Status pernikahan kita harus dirahasiakan. Baiklah. Semuanya tolong berhenti sejenak. Ini adalah karyawan baru yang akan menggantikan posisi Sekretaris Liu menjadi Sekretaris CEO yang baru. Sekretaris Cheng, kamu adalah karyawan lama di sini,
Mohon bantuannya untuk membimbing dia. Asisten khusus Du, bukankah sebelumnya sudah dikatakan? Setelah Sekretaris Liu mengundurkan diri, sayalah yang akan mengambil alih posisinya. Sekretaris Cheng, janji untuk kenaikan gajimu tidak akan berubah. Selama bertahun-tahun ini, saya selalu mengikuti Sekretaris Liu dan belajar di sisi Presiden Shen. Saya merasa Ini adalah keputusan dari atasan. Saya permisi dulu. apa hubunganmu dengan asisten khusus Du? Sampai dia begitu membelamu? Bahkan tak segan menggunakan koneksi orang dalam untuk menempatkanmu langsung di kantor CEO? Tidak ada hubungan apa-apa. Tidak ada hubungan? Coba tebak apa aku percaya. Biar ku beritahu ya. Posisi ini hanya bisa diduduki oleh orang yang berkompeten. Orang sepertimu yang hanya modal tampang dan merayu pria. Meskipun bisa masuk ke sini, akan segera ditendang keluar. Dari bagian mana kamu melihat kalau aku masuk ke sini berkat merayu pria? Apa karena kecantikanku? Dasar wanita bermulut tajam. Karena asisten khusus, Du memintaku untuk membimbingmu dengan baik. Sekarang juga, kamu bereskan semua dokumen-dokumen ini dan serahkan padaku besok pagi. Jika tidak bisa menyelesaikannya, akui saja kalau kamu itu hanya sampah yang hanya bisa merayu pria. Ya Tuhan, ini sih beban kerja untuk 1 minggu. Siapa suruh dia merasa hebat dan tidak tahu diri sampai berani menyinggung Sekretaris Cheng? Kenapa? Kamu tidak berani menerimanya? Ternyata kamu memang benar-benar sampah yang hanya tahu caranya menggoda pria. Wanita hina sepertimu yang hanya bisa mengandalkan pria. Lebih baik, cepat pulang saja. Jangan ada di sini dan menjijikkan orang lain. Ini jelas-jelas beban kerja 1 minggu, tapi Anda menyuruh saya menyelesaikannya dalam 1 hari? Kamu yang jadi ketuanya, atau aku ketuanya? Memangnya kamu siapa? Berani mempertanyakan aku. Baiklah. Ayah kerjakan. Pekerjaannya sudah selesai, sampai kamu beres-beres mau pulang? Anda menyuruh saya menyerahkannya besok pagi, jadi apa hubungannya kalau saya mau pulang sekarang? Aku ingin memeriksanya sekarang. Boleh? Silakan periksa saja. Sampah macam apa yang kamu kerjakan ini? Ini tabel struktur statistik model terbaru. Kenapa? Perusahaan grup Shen yang sangat bergengsi dan megah ini belum menerapkan metode statistik terbaru seperti ini? Atau jangan-jangan kemampuan kalian hanya mentok sampai di sini saja? Kamu. Minggir, aku mau pulang. Kamu? Dasar wanita tak tahu malu? Beraninya kamu merendahkanku. Besok saat mulai bekerja, aku akan buat perhitungan denganmu. Nenek sudah membawa Tian-Tian kembali ke rumah tua untuk tinggal di sana. Malam ini jika tidak ada urusan, aku akan pulang ke rumahku sendiri. Orang-orang suruhan nenek pasti sedang mengawasi di sekitar sini. Lalu, aku hanya bisa tinggal bersamamu. Untuk sementara, hanya bisa begitu. Kamu juga tahu bagaimana keinginan nenek. Ada kamar tamu di rumah ini, kita bisa tidur di kamar terpisah. Baiklah. Oh, benar juga. Aku tadi hampir saja lupa, Ketua Cheng dari Departemen Sekretaris memintaku menyelesaikan pekerjaan 1 minggu dalam 1 hari. Aku bukan orang bodoh yang bisa diperalat begitu saja. Kamu sedang mengadu padaku? Siapa yang mengadu padamu? Apa kamu pikir aku ini anak TK? Aku setuju untuk bekerja karena terpaksa memenuhi keinginan nenek. Sisanya, kamu bereskan sendiri. Aku mau mandi lalu tidur. Rencana penyambutan untuk grup Chang'en, mengapa bisa dibuat begitu detail? Sepertinya dia sangat memahami tentang grup Chang'en. Sudah selesai? Sudah selesai? Apa kamu tidak tidur sama sekali semalam suntuk? Bukankah kamu bilang sisanya akan aku yang selesaikan? Aku juga tidak benar-benar menyuruhmu menyelesaikannya sampai habis. Kenapa? Takut aku ditindas? Jangan berharap terlalu banyak. Nenek? Iya. Baru mau berangkat kerja? Iya. Wah, ampun, ampun.
Wah, lihat-lihat ini. Ternyata sudah lelah semalaman. Ya. Wah, hubungan pasangan muda ini mesra sekali. Hahaha, kemari. Cepatlah. Kalian berdua minum sup herbal penambah stamina ini. Baru boleh pergi. Cicit keduaku pasti akan segera hadir. Saya sudah mengirimkan datanya ke email Anda. Kamu sudah menyelesaikan semuanya sebanyak ini? Ya, silakan Anda periksa. Bukankah sudah saya katakan, semua data yang sudah siap harus dicetak semuanya? Mesin cetak kantor sedang rusak. Memangnya kamu tidak bisa cari cara lain? Anda sendiri tahu kalau data perusahaan tidak boleh menggunakan mesin cetak di luar perusahaan. Kenapa? Masalah sekecil ini saja, kamu tidak punya jalan keluar. Sampah tetaplah sampah. Data ini jika dicetak besok hasilnya juga akan sama saja. Saya mau lihat sekarang juga. Jika tidak, itu artinya kamu tidak kompeten bekerja. Baiklah, akan saya kerjakan sekarang. Apakah Sutang benar-benar akan membawa dokumen itu untuk dicetak di luar kantor? Dia bisa dituntut karena hal ini. Untuk apa kamu mempedulikannya? Siapa suruh dia masuk lewat jalur orang dalam padahal tidak punya kemampuan? Wanita hina itu berani mencoba merebut posisiku. Dia tidak sadar diri sama sekali. Hampa. Silakan masuk. Bukankah kamu sedang mengikuti pelatihan? Kenapa malah ada di kantorku? Carikan mesin cetak untuk mencetak data ini. Kamu datang mencariku hanya demi masalah ini. Hei, aku tidak bekerja di sini atas kemauanku sendiri. Jadi, biarkan aku bermalas-malasan, dan tugasmu adalah membantuku menyelesaikan masalah ini. Kirim dokumennya ke email asisten Du. Dia akan menyelesaikannya. Baik, kalau begitu aku akan di kantormu saja, menunggu sampai dia memberikan dokumen yang sudah dicetak itu kepadaku. Apa kamu tidak tahu cara mengetuk pintu sebelum masuk? Saya lihat pintunya sedikit terbuka, jadi saya langsung masuk saja. Bukankah sebelumnya Anda juga pernah mengatakannya? Bahwa demi efisiensi kerja, tidak perlu terlalu memusingkan etiket yang tidak perlu itu. Kapan aku pernah mengatakan itu? Sudah. Atau belum pernah ya? Sudah dicetak? Benar, Nyonya. Terima kasih ya. Omong-omong, mulai sekarang jangan panggil aku Nyonya lagi, panggil aku Sutang, atau Tang-Tang juga boleh. Lagi pula. Iya, benar sekali. Nona Nyonya, saya tidak berani. Nanti panggil diam-diam saja, jangan biarkan dia tahu. Apa yang dia katakan kepadamu? Itu. Grup Shen kita di Afrika Selatan telah banyak berinvestasi di berbagai proyek, dan kami sangat membutuhkan staf inti di sana. Tuan Presiden Shen, Nyonya, Nona Nyonya ingin Anda nantinya memanggilnya Tang-Tang. Tang-Tang? Rencana penyambutan untuk grup Chang'en ini, siapa yang membuatnya? Presiden Shen, saya yang membuatnya. Anda yakin Anda yang membuatnya? Iya, saya yang membuatnya. Sekretaris Cheng, mengapa seingat saya rencana ini diminta untuk dicetak oleh Sutang? Asisten Du, rencana yang sudah saya selesaikan, saya minta tolong, dia mencetaknya sebentar. Apakah ada masalah? Sutang hanyalah seorang anak magang, dia hanya bisa melakukan pekerjaan kasar saja. Saya sangat sibuk. Memintanya membantu mencetak rencana itu, lalu dia berpikir untuk mengakui rencana yang saya buat sebagai miliknya sendiri. Beberapa orang benar-benar tidak tahu malu. Ketua Cheng, karena Anda bilang rencana itu buatan Anda, maka di dalam komputer Anda seharusnya masih ada rekamannya. Jika Anda tidak keberatan, bagaimana kalau membiarkan orang-orang di ruang rapat ini memeriksanya? Mustahil. Kamu hanya anak magang kecil, apa hakmu untuk bicara? Sama sekali tidak menganggap peraturan perusahaan dalam pandanganmu. Ketua Cheng, aku cuma meminta untuk memeriksa komputer saja. Apa kamu harus emosi ini? Atau jangan-jangan kamu merasa bersalah? Jadi, tidak berani? Ini adalah draft yang aku buat semalaman. Apa yang harus kutakutkan? Biar ku ambilkan komputer milik Ketua Cheng. Ini komputerku. Kamu bilang, ini komputer siapa? Ini milik Ketua Cheng. Sutang. Aku benar-benar tidak menyangka.
Kamu orang yang seperti ini, melakukan segala cara hanya demi mencuri hasil kerja orang lain. Kamu hanya seorang magang kecil, mana mungkin bisa membuat draft untuk perusahaan besar seperti grup Chang'en? Beberapa orang sebaiknya menjaga niat mereka agar tetap jujur. Anak magang zaman sekarang begitu berani secara terang-terangan mencuri hasil kerja ketua timnya sendiri. Jangan-jangan dia berlagak karena ada dukungan dari asisten Du. Makanya dia bersikap begini? Beraninya dia mencuri jerih payah atasannya. Orang seperti ini harus segera dipecat untuk dijadikan pelajaran bagi yang lainnya. Tunggu sebentar. Apa aku pernah bilang kalau draft ini dikerjakan dengan sangat baik? Presiden Shen, bukankah maksud Anda begitu? Awalnya saya mengira ini dikerjakan oleh anak magang. Tidak disangka ternyata ketua Cheng, si karyawan senior ini, yang mengerjakannya. Grup Shen, kami merekrutmu dengan gaji tinggi. Apakah hanya supaya kamu bisa membuat draft sampah seperti ini? Apa yang terjadi dengan ketua Cheng? Padahal dia karyawan senior yang sudah bekerja bertahun-tahun, tapi membuat draft usulan saja tidak bisa. Bahkan sampai membuat manajer Shen sangat marah. Sepertinya kali ini tidak sesederhana hanya pemotongan bonus tahunan saja. Dia pasti akan turun jabatan. Sutang, hanya sebuah draft usulan sesederhana ini. Bagaimana bisa kamu membuat kesalahan besar seperti ini? Sekretaris Cheng, bukankah barusan kamu masih bersikeras dan berusaha membela diri kalau kamu yang membuat draft usulannya? Aku kira kamu mengikuti cara yang sudah aku jelaskan. Tidak kusangka, kamu sangat tidak berguna. Aku sudah memberitahumu metodenya, tapi kamu masih saja melakukan kesalahan besar. Presiden Shen, Sutang ini benar-benar hanya bisa mengacaukan semuanya dan tidak berguna. Padahal aku sudah memberitahu caranya. Siapa sangka, dia masih membuat kesalahan besar. Jadi, draft usulan ini sebenarnya dibuat oleh Sutang? Benar, Presiden Shen. Dia sama sekali tidak mengikuti metode yang sudah aku beritahukan. Dia bertindak semaunya sendiri untuk mengubah rencana. Sekretaris Cheng, sepertinya orang yang harus dipecat adalah kamu sendiri, bukan? Aku sangat percaya diri dengan draft usulan yang aku buat sendiri. Karena tidak ada orang yang lebih paham tentang grup Chang'en daripada aku. Dan tidak ada yang bisa membuat draft yang lebih baik. Omong kosong. Presiden Shen sudah bilang, draft yang kamu buat itu sampah. Masih berani membual di sini? Memang benar kataku. Kamu wanita kejam ini, sungguh sangat tidak tahu malu. Tadi aku salah lihat. Proposal ini memang cukup bagus. Inilah yang paling lengkap dan terperinci yang pernah kulihat selama beberapa tahun terakhir. Asisten Du, bagikan proposal ini ke semua orang. Memang sangat bagus. Sungguh sulit dipercaya. Ternyata ini dikerjakan oleh seorang pegawai magang. Kelihatannya dia sudah banyak melakukan riset hingga bisa memahami karakteristik perusahaan seperti ini. Tidak mungkin. Ini sungguh tidak mungkin. Ketua Cheng, ada apa lagi denganmu? Anda hanyalah seorang pegawai magang. Bagaimana Anda bisa tahu begitu banyak tentang grup Chang'en? Pasti ada yang aneh dengan proposal ini. Betul juga. Dipikir-pikir, memang rasanya tidak mungkin. Iya, benar. Kita juga tidak tahu apa yang tertulis di sini itu benar atau hanya karangan semata. Seandainya dia hanya asal buat, nanti kitalah yang akan dipermalukan, juga harga diri keluarga Shen. Apa salah jika aku sangat mengenal orang-orang dari grup Chang'en? Grup Chang'en itu perusahaan asing terbesar di kota Jiang. Orang hina seperti Anda. Bagaimana mungkin bisa mengenal grup Chang'en? Orang penuh dusta seperti Anda ini seharusnya dipecat agar menjadi pelajaran bagi yang lain. Kalau tidak, Anda akan menjadi benalu terbesar di perusahaan ini. Tidak perlu memecatku. Aku sendiri yang akan mengundurkan diri dan pergi. Tapi, sebelum aku pergi, tolong pecat juga ketua Cheng sekalian. Dalam situasi seperti ini, masih saja terpikir untuk menjatuhkanku. Apa yang aku katakan memang benar? Kamu ini memang wanita hina yang tak tahu malu. Anak magang zaman sekarang benar-benar tidak tahu malu. Benar, dia sendiri yang berbuat salah, malah ingin menyeret atasannya sendiri. Nanti, kalau merekrut anak magang, kita harus lebih berhati-hati. Hanya karena kamu telah merusak kerjasama antara grup Chang'en dan grup Shen senilai 600 juta dolar, apa itu tidak cukup untuk memecatmu? Duh, semua orang di perusahaan ini juga tahu, kerjasama antara grup Shen dan grup Chang'en belum mencapai kesepakatan. Kamu berani bilang aku sudah merusaknya? Aku harus bilang kamu ini tidak tahu apa-apa? Atau kamu ini memang bodoh? Benar. Hal semacam itu saja tidak tahu. Entah bagaimana dia bisa masuk ke sini. Bagaimana lagi cara dia masuk? Kudengar, dia masuk lewat jalur belakang. Sekretaris Cheng benar-benar sial. Sampai punya bawahan seperti ini. Sekarang aku akan memperkenalkan diri dengan sungguh-sungguh. Aku adalah Direktur Eksekutif Grup Chang'en, sekaligus pemegang saham utama. Namaku Sutang. Sebagai Direktur Eksekutif Grup Chang'en sekaligus pemegang saham utama, sekali lagi aku peringatkan kamu, jika aku bilang kamu telah merusak kerjasama antara kedua perusahaan, maka memang kamilah perusaknya. Sepertinya dugaan saya benar. Sutang, ternyata kamu memang ada hubungannya dengan grup Chang'en. Tidak mungkin.
Ini tidak mungkin. Seorang CEO dari grup Chang'en, mana mungkin datang ke grup Shen untuk jadi sekretaris? Benar-benar konyol. Wenbo, publikasikan data diri saya di situs web resmi. Lihat, aku lihat ini. Dia benar-benar CEO dari grup Chang'en. Nyonya, apa kamu sudah puas main-mainnya? Chen Xiaochen, apa yang kamu lakukan? Jika aku tidak melakukannya, seorang CEO sepertimu yang menyamar masuk ke perusahaan lain, besok akan masuk ke berita utama surat kabar Jiang Cheng. Ini karena permintaan nenek. Lalu, apakah sebelum kemari kamu memberitahu saya, kalau kamu adalah pemegang saham terbesar grup Chang'en? Apa? Dia adalah istrinya Presiden Shen? Ternyata begitu. Sudah kuduga, CEO grup Chang'en mana mungkin jadi sekretaris di perusahaan kita. Ternyata, sang nyonya sedang menyamar diam-diam. Keamanan. Bawa wanita ini. Keluar sekarang juga. Ini tidak Ini mungkin. tidak mungkin. Kalian semua membohongiku. Ini tidak mungkin terjadi. Lepaskan aku. Tidak mungkin. Lepas. Presiden Shen, apa Bapak akan pulang ke rumah bersama Nyonya? Presiden Shen dan Nyonya benar-benar pasangan yang harmonis. Bukan, kami mau menjemput anak pulang dari taman kanak-kanak. Ya ampun, Presiden Shen dan Nyonya ternyata sudah punya anak. Anak mereka pasti sangat tampan. Hari ini apakah kamu penurut? Iya penurut kok. Guru kelinci bahkan memujiku tadi. Lalu apakah ada guru harimau juga? Ada kok. Bagi yang tidak tahu, mungkin mengira kamu ini sedang di kebun binatang. Tuan, silakan beli balon untuk anaknya. Baiklah, berikan satu. Tuan, beli satu lagi untuk istrinya, seperti kata pepatah. Istri itu ibarat permata hati di kehidupan sekarang. Aduh, kakak ipar, belikanlah satu untukku. Aku pasti tidak akan membiarkan kakak tahu. Bodoh, bagaimana mungkin kakakmu bisa tahu? Dia sudah tidak sadarkan diri dan terbaring di tempat tidur lebih dari 6 bulan. Sini, berikan aku satu balon lagi. Tidak usah Tuan, saya ada urusan lain. Apa mungkin ini, kakak ipar yang membawa kakaknya pergi ke dasar laut? Mama. Iya? Kenapa Mama memanggil ayah kakak ipar? Karena mamamu sedang sakit. Kalau sedang sakit, harus ke rumah sakit dan minum obat. Benar sekali. Kamu harus minum obat agar otakmu sembuh. Jangan saling menjelekkan, kamu pun tidak lebih baik dariku. Lihat saja barusan, kamu membuat penjual balon itu ketakutan, wajahnya sampai pucat pasi, dan dia hampir menelepon polisi di hadapanmu. Ayo pergi. Pelan-pelan ya. Ayah, itu adalah Kota Jiang, kepala keluarga nomor 1, Shen Xiaochen. Gadis ini benar-benar berhasil mendekati keluarga Shen. Keluarga-keluarga Yi kita akhirnya terselamatkan. Ayah, apakah wanita tak tahu malu sutang itu bisa membantu keluarga Yi melewati masa sulit ini? Apa hak dia untuk tidak setuju? Keluarga-keluarga Yi sudah menghidupinya selama bertahun-tahun. Ayah, aku tidak rela. Akulah putri sah dari keluarga-keluarga Yi. Mengapa dia yang bisa mendekati keluarga Shen? Istri dari Shen Xiaochen? Seharusnya hanyalah aku. Tenanglah. Asalkan keluarga Yi kita bisa menjalin hubungan dengan keluarga Shen ke depannya. Apapun yang kamu inginkan, ayah dan ibumu pasti akan mengabulkannya. Ayah, benarkah? Aku ingin menjadi Nyonya Shen. Ayah, menurutmu apakah wanita hina itu akan datang? Dia pasti akan datang. Dia hanyalah orang desa tanpa uang dan kekuasaan, hanya karena melahirkan anak yang tidak berguna. Dia berhasil dengan mudahnya menikah dan masuk ke keluarga Shen. Menurutmu, posisi sebagai Nyonya Shen, apa dia sanggup mempertahankannya? Jika itu kamu, apa yang akan kamu lakukan? Aku pasti akan menunjukkan kesetiaanku pada keluarga Shen untuk membuktikan nilai diriku. Nah, itu baru benar. Aku hanya perlu memberitahunya bahwa kontrak antara grup Chang'en dan keluarga Shen bisa aku wujudkan. Dia pasti akan datang menemuiku. Jangan lupa, ayah punya koneksi di jajaran atas grup Chang'en. Di sana ada seorang teman yang sangat baik. Ayah, ada kabar baik begini. Wanita tak tahu malu, itu pasti akan datang. Hahaha. Presiden Muda Su, Anda benar-benar ingin pergi menemui mereka? Ayah dan anak keluarga Yi itu, kamu belum pernah berurusan dengan mereka. Orang-orang seperti ini, semakin tidak dipedulikan, maka mereka akan semakin seperti lalat yang terus menempel padamu. Lagi pula, aku juga sangat ingin tahu di dalam grup Chang'en, sebenarnya siapa yang sedang bekerja sama untuk berbuat jahat dengan mereka. Aku yakin bantuan semacam ini jika tidak ada imbalan uang yang nyata, orang lain tidak akan semudah itu menyanggupinya. Benar, gunakan kesempatan ini untuk menangkap pengkhianat di dalam grup. Sekali dayung 2 pulau terlampau,
Anda sangat bijak, Presiden Muda Su. Ayo pergi. Tang, kamu datang ke kota Jiang kali ini, kenapa tidak menghubungi ayah? Benar sekali, Kakak. Ayah dan ibu sangat merindukanmu. Jangan sampai karena kakak sudah sukses, lalu memandang rendah jasa orang tua yang telah membesarkanmu. Dulu saat kalian mengusirku dari keluarga-keluarga Yi, kata-kata kalian tidak begini, kan? Tang, kamu sudah salah paham padaku dan adikmu. Mana mungkin kami mengusirmu? Benar kan? Kami hanya terlalu terburu-buru, ingin membuatmu bersatu kembali dengan orang tua kandungmu. Lagi pula, ayah juga tidak tega melepaskanmu. Tidak tega melepaskanku? Kalian merasa aku sudah menghasilkan cukup uang untuk keluarga Yi, sehingga aku sudah tidak punya nilai guna lagi, makanya kalian ingin menendangku begitu saja. Sutang, bagaimana bisa kamu bicara seperti itu pada ayah? Bagaimanapun keluarga Yi sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun, apa kamu sama sekali tidak punya hati nurani? Tang, kesalahpahamanmu ini benar-benar membuat ayah sangat kecewa. Katakan saja apa yang ingin kalian katakan. Aku datang hari ini bukan untuk ikut bermain sandiwara dengan kalian. Keluarga-keluarga Yi sudah membesarkanmu selama bertahun-tahun. Sudah saatnya kamu membalas budi atas semua pengasuhan itu. Membalas budi? Aku sudah menghasilkan lebih dari $1 miliar untuk keluarga Yi. Sebesar apapun budi itu, seharusnya sudah lunas sekarang, kan? Lagi pula, dulu kerabat dari keluarga-keluarga Yi yang telah menghilangkan Yi Suer dari rumah sakit, lalu menculikku dari orang tua kandungku, hanya untuk menjadi penggantinya. Aku tidak berutang apapun pada keluarga Yi. Kalau bukan karena keluarga Yi, kamu hanya akan menjadi orang dusun yang udik. Kamu seharusnya bersyukur, karena orang-orang keluarga Yi mencurimu dari orang tuamu. Jika tidak, menurutmu bagaimana mungkin kamu bisa menjadi nona besar keluarga Yi selama bertahun-tahun ini? Karena kamu sudah bicara begitu, maka aku akan bicara langsung saja. Selama kamu bisa membantuku mencapai kesepakatan dengan grup Shen, aku punya cara untuk mewujudkan kerjasama antara grup Chang'en dan grup Shen. Memangnya sehebat apa status keluarga Yi? Hanyalah sebuah keluarga kelas 3 yang kecil di kota Jiang, beraninya kalian membual bisa membantu kontrak antara grup Shen dan grup Chang'en. Beraninya kamu menghina keluarga Yi? Dasar wanita, tak tahu malu. Kamu pikir setelah berhasil mendekati keluarga Shen, kamu bisa hidup tenang begitu saja? Asal kamu tahu saja, selamanya kamu hanyalah wanita rendah dan sampah masyarakat yang tidak layak. Yi Shuer, Yi Chongwei, cobalah kalian mengerti, hari ini kalianlah yang butuh bantuan dariku. Apa kami pihak keluarga Yi akan meminta bantuan padamu? Lepaskan aku. Jika bukan karena keluarga Yi yang telah mendidik dan membesarkanmu, kamu itu hanyalah gadis desa tak beradab, mana punya kualifikasi untuk menginjakkan kaki di kediaman keluarga Yi. Dasar anak kecil tak tahu balas budi. Kedatangan kami hari ini adalah untuk membantumu mewujudkan kerjasama antara keluarga Shen dan grup Chang'en. Baiklah, kalau begitu katakan padaku, siapa sebenarnya yang mengendalikan semua ini secara rahasia? Tentu saja itu wakil direktur Liu dari pihak grup Chang'en. Mengenai masalah kontrak hanyalah perkara satu kalimat darinya saja. Mungkin kamu belum tahu bahwa di dalam internal grup Chang'en ada banyak orang yang merupakan tangan kanannya. Bahkan CEO eksekutif dari grup Chang'en pun tidak dianggap apa-apa olehnya. Begitukah? Aku ingin melihat, apakah benar dia berani tidak menghargai posisiku sebagai CEO eksekutif. Wanita sialan, apa kamu sudah gila? Beraninya kamu bilang kalau dirimu adalah CEO eksekutif grup Chang'en. Kak Liu, bagaimana Anda punya waktu untuk menelpon saya hari ini? Sia-sia aku menganggapmu saudara. Ternyata kamu berani bilang di depan CEO eksekutif kami, Presiden Muda Su. Kalau aku tidak menghargainya, aku, Liu Shan, tidak punya saudara yang tak tahu budi sepertimu. Mulai sekarang, urusan sampah grup Yi milikmu itu jangan pernah menggangguku lagi. Halo. Kamu benar-benar. Urusan keluarga Shen dan grup Chang'en tidak perlu dicampuri oleh orang-orang yang tidak berkepentingan seperti kalian. Aku sendiri yang akan menandatanganinya. Jangan pergi, wanita tak tahu malu. Tang. Presiden Muda Su kami bukanlah orang yang bisa didekati oleh orang-orang rendahan seperti kalian. Wanita tidak tahu malu. Dasar rendahan, kenapa wanita sialan itu tidak hanya bisa mendekati keluarga Shen, tapi juga bisa menjadi CEO di grup Chang'en? Wanita kejam. Apa gunanya mengeluh sekarang? Ayah, lalu menurutmu apa yang harus kita lakukan? Makhluk kecil ini ingin lepas dari kendali kita? Itu tidak akan semudah itu. Aku tidak percaya jika tidak bisa menemukan kelemahannya. Tunggu sampai aku memegang titik lemahnya. Untuk menghabisinya, itu semudah membalikkan telapak tangan. Ayah bicaranya memang mudah. Wanita hina Sutang itu bukan hanya mendapatkan dukungan keluarga Shen, tapi juga sudah jadi CEO pelaksana di grup Chang'en. Untuk melawannya,
Mana mungkin bisa semudah itu? Bukankah dia masih punya seorang anak perempuan? Bukankah itu anak dia dan Shen Xiaochen? Hamil di luar nikah? Dan melahirkan anak haram? Lagi pula anak itu hanya akan menjadi beban. Kamu pikir seberapa besar keluarga Shen memedulikannya? Kamu benar juga. Seandainya aku mengandung anak Shen Xiaochen, maka semua milik keluarga Shen akan menjadi milik anakku. Sutang mengira melahirkan anak perempuan yang tak berguna. Bisa membuatnya hidup tenang di keluarga Shen. Nenek buyut menjemputmu pulang sekolah. Apakah kamu senang? Senang sekali. Nenek buyut, aku ingin makan es krim. Baiklah, kamu tunggu di sini. Nenek buyut akan membelikanmu es krim ya, oke? Sayang, sayang. Kemana kamu pergi? Halo, Sekarang cepat datang ke gudang lama milik keluarga Yi. Yi Chongwei? Menurutmu kamu sedang bicara dengan siapa? Anak sialan, apa kamu pikir aku benar-benar tidak bisa menghadapimu? Tolong Mama, tolong. Yi Chongwei, jika kamu berani menyentuh sehelai rambut Tian-Tian pun, seisi keluarga Yi, tidak akan ada satupun yang kulepaskan. Kamu berani mengancamku? Anak sampah ini, aku bisa menghabisinya hanya dengan menggerakkan jariku. Jangan berani-berani. Dia adalah putri dari Shen Xiaochen. Sekarang cepat datang ke keluarga Yi. Ingat, kamu harus datang sendirian. Baik, aku akan ke sana. Aku sudah sampai. Di mana Tian-Tian? Tak disangka, kamu sangat mempedulikan anak sialan ini. Berikan aku $1 miliar, maka aku akan melepaskannya. Bagaimanapun juga, karena kita pernah menjadi ayah dan anak. Aku juga tidak ingin masalah ini menjadi terlalu tegang. Baik, Yi Chongwei. Aku bisa memberimu $1 miliar. Tapi syaratnya, aku harus melihat Tian-Tian sekarang juga. Kakak, kamu datang tepat waktu ya. Sayang, jangan takut. Mama ada di sini. Aku bisa segera mengirimkan $1 miliar ke rekeningmu. Begitu mudahnya kamu setuju memberiku $1 miliar? Kamu tidak sedang menipuku, kan? Nomor rekeningnya. Kirim ke nomor ini. Segera kirim $1 miliar ke nomor rekening ini. $1 miliar ini benar-benar sudah masuk. Sayang, kamu tidak apa-apa? Mama, 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 Mama. Mama. Mama, Mama. 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 Diam. Berisik sekali. Sutang, apa kamu pikir aku akan melepaskanmu begitu saja? Wanita rendahan sepertimu. Mana mungkin bisa menjadi Nyonya Shen yang sangat terhormat? Si cantik, ayo kita mulai. Hahaha. Sialan, beraninya kamu menendangku. Sejalang apapun kamu, aku sudah pernah menaklukkannya. Enyah kalian. Seru sekali. Shen Xiaochen, Apa kamu baik-baik saja? hati-hati. Shen Xiaochen, kamu jangan sampai kenapa-napa. Cepat bawa ke rumah sakit. Keluarga pasien dilarang masuk. Nenek, ini semua salahku. Jika bukan karena aku, Xiao Chen tidak akan celaka. Sik. Penjahat memang ingin berbuat jahat. Mereka akan berbuat jahat dimanapun situasinya. Bagaimana ini bisa jadi salahmu? Untungnya, keluarga Yi sudah diadili. Kamu dan si kecil sama-sama tidak terluka. Tapi Xiao Chen dia. Mama. Ibu mana Xiao Chen? Jika terjadi sesuatu pada Xiao Chen, keluarga-keluarga Shen, kami tidak akan melepaskanmu. Ibu, ayah Xiao Chen, ibu, sudah tiada sejak lama. Masalah pernikahannya tergantung pada pengawasan Anda
Bagaimana bisa Anda membiarkannya menikahi wanita tak beres seperti dia? Jangan berani menggoda mamaku. Semua ini gara-gara anak tak jelas ini, kan? Itu sebabnya Xiao Chen sampai harus terpaksa menikahimu? Cukup. Tang-Tang adalah cucu menantu pilihanku. Jika ada di antara kalian yang berani bicara sepatah kata lagi, semua pergi dari sini. Dokter, bagaimana keadaan cucu saya? Untungnya organ dalamnya tidak terluka. Dia bisa pulang setelah istirahat selama setengah bulan. Oh, syukurlah. Menjauhlah, kamu tidak punya hak untuk menjenguk Xiao Chen. Bibi, kenapa kamu masih berdiri di sana? Dia hanyalah orang dari grup Chang'an, hanya seorang direktur eksekutif biasa, tapi sudah berani ingin memanjat ke keluarga terhormat, keluarga Shen kami. Aku beri saran padamu, segera ceraikan Xiao Chen. Keluarga-keluarga Shen kami bukanlah tempat bagi orang sepertimu untuk mencoba masuk. Tang-Tang adalah menantu pilihan saya. Coba ulangi lagi ucapanmu kalau berani. Ibu, orang seperti dia, mana boleh masuk ke dalam keluarga-keluarga Shen kita? Memangnya ada apa dengan keluarga-keluarga Shen? Tang-Tang itu pemegang saham utama grup Chang'an, jadi ini bukan hal yang berlebihan. Bagaimana bisa tidak dibilang berlebihan? Hanya pemegang saham grup Chang'an ingin masuk ke keluarga-keluarga Shen kami yang merupakan keluarga bangsawan nomor 1 di kota Jiang? Sutang itu hanyalah seorang putri palsu yang dibuang oleh keluarga kelas 3 seperti keluarga Yi, kabarnya orang tuanya pun dari desa. Kalau nanti berhubungan dengan kerabat miskin seperti itu, entah berapa banyak kerugian yang akan mereka timbulkan. Siapa yang tahu apa niat tersembunyinya menikah ke keluarga-keluarga Shen? Bibi, mengenai hal ini Anda tenang saja, keluarga kami tidak akan mungkin datang untuk memanfaatkan keluarga Shen. Mereka? Apa hakmu menyela pembicaraan orang tua? Putriku ini, bahkan aku tidak tega menyentuh seujung kuku pun, tapi kamu berani memukulnya. Apa kamu tahu siapa aku? Beraninya kamu memukulku? Bukan urusanmu untuk bicara di sini. Pergi dari sini. Ayah ibu, bukankah kalian sedang berlibur di luar negeri? Kamu ini, nak, jika Tian-Tian tidak menelepon kami tidak akan tahu berapa banyak penderitaan yang harus kamu tanggung. Kakek nenek. Ini adalah besanku. Saya adalah nenek dari suaminya Tang-Tang. Ibu, jangan terlalu banyak berurusan dengan orang-orang seperti ini. Memangnya kami orang seperti apa? Meski keluarga Shen Anda adalah keluarga terpandang nomor 1 di kota Jiang, keluarga Su kami juga tidak kalah hebat. Nyonya besar, izinkan saya untuk memperkenalkan diri secara resmi kepada Anda. Nama belakang saya Su Yuansheng, adalah direktur Bank Su di luar negeri. Ini adalah istri saya, Feng Huishen. Saat ini dia berada di luar negeri mengelola salah satu perusahaan farmasi terbesar di dunia. Di kalangan warga Tionghoa luar negeri, keluarga kami adalah keluarga Su yang paling berpengaruh. Sepertinya, Nyonya besar pasti pernah mendengarnya, bukan? Jika Tang-Tang berasal dari keluarga Su, lalu apa lagi yang bisa kamu katakan? Identitas yang kamu banggakan itu, jika dibandingkan dengan Tang-Tang, sama sekali tidak ada artinya. Aku tidak tahu siapa orang yang matanya sudah buta, yang sama sekali tidak bisa melihat kenyataan, dasar penjilat tak tahu diri. Meskipun mereka adalah orang Tionghoa perantauan, keluarga nomor 1 keluarga Su, memangnya kenapa? Satu keluarga dari luar negeri, mana mungkin bisa dibandingkan dengan keluarga kaya lokal seperti kita? Lagi pula, apakah kamu tahu kalau keponakanku terluka? Maka keluarga grup Shen kita akan kehilangan berapa banyak keuntungan? Dia itu adalah kepala keluarga dari keluarga Shen kami. Membicarakan uang dengan kami di keluarga Su? Siapa yang sedang Anda hina? Nyonya tua, kedatangan kami kali ini adalah dengan ketulusan yang penuh. Bagaimanapun juga, cucu Anda telah mempertaruhkan nyawanya untuk menyelamatkan putri kami merasa sangat tersentuh. Jadi tujuan kedatangan kami, pertama, adalah untuk menjenguk menantu kami. Lalu yang kedua, kami ingin melengkapi mahar pernikahan kami, sebagai cara untuk mengganti kerugian keluarga grup Shen kalian. Bibi pengantin memberikan uang hadiah $88.888.000 serta sepasang gelang giok kualitas kekaisaran. Paman pengantin memberikan uang hadiah $100 juta serta sebuah vas batu giok putih bermotif naga bermain mustika. Orang tua pengantin memberikan 1 unit villa Teluk Highland, 1 unit mobil Rolls-Royce, dan uang hadiah $1 miliar. Cukup sudah cukup. Kalian lihat tidak? Saat kamu menikah dulu, keluarga suamimu itu sangat ingin menyedot darah dari pembuluh nadi keluarga Shen kami. Beraninya kamu bicara begitu? Lihatlah Tang-Tang itu. Masih berani-beraninya kamu bicara? Punya muka tidak kamu? Tang-Tang, masuklah kembali dan temui Xiao Chen. Waktu itu, kenapa kamu menyelamatkanku? Apa sesulit itu untuk dipahami? Apa maksudmu?
Karena kamu adalah wanitaku. Tapi kita kan hanya menikah secara kontrak. Apa kamu benar-benar hanya menganggapku sebagai suami kontrak saja? Apa sih maksudmu? Apalagi maksudnya? Menurutmu di dunia ini, siapa lagi wanita lain yang pantas aku lindungi meski harus bertaruh nyawa? Sutang, aku sudah lama jatuh cinta padamu. Aku tidak ingin menjadi pasangan kontrak denganmu lagi. Menikahlah denganku. Tapi kita kan memang sudah menikah. Aku ingin mengadakan pesta pernikahan dan memberitahu seluruh dunia bahwa kamu adalah istriku. Kalau itu sih, paling tidak kamu harus mengejarku dulu dong.